pertama kali ada di suatu tempat di mana orang-orang yang mengelilingi aku semuanya strangers gitu. Aku belum pernah ketemu kan, jadi benar-benar nggak kenal sama mereka sama sekali. Pertama kali ketemu langsung ada beberapa yang langsung dijadiin teman sekamar. Jadi itu benar-benar pengalaman yang baru lah ya, new experience for me, dan lumayan menegangkan. Sebenarnya ada saat-saat dimana waktu 2 hari atau 3 hari pertama gitu aku nangis di kamar mandi karena aku kayak aduh pengen pulang, capek. Karena selama karantina kita pulangnya malam banget, jadi acaranya tuh padat banget, kayak pagi ada kelas public speaking, ada kelas catwalk, ada kelas ini itu sampai selesainya tuh jam 10 malam. Kadang-kadang tidur tuh jam 12 atau jam 1 karena kita kan acaranya nggak cuma di satu tempat, jadi perjalanan pulang tuh bisa lama. Nah, aku tuh biasanya selama karantina bener-bener capek banget karena emang nggak pernah tuh yang tidur jam 1 bangun jam 5 gitu. Tapi waktu itu karena kita kegiatannya padat dan pagi-pagi tuh harus di make up dulu, hairdo dulu. Jadi aduh padat banget, capek sekali sampai akhirnya ada breakdown moments gitu yang aku nangis di kamar mandi terus kayak berdoa ke Tuhan, aduh Tuhan, kalau Engkau emang pengen aku ada di sini, kiranya Engkau benar-benar tunjukin purpose Engkau tuh apa buat aku gitu. Karena aku ngerasa apapun yang terjadi dalam hidup kita, God has a plan. Sesuai dengan judul sharingku hari ini ya. Karena banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita mungkin nggak ngerti, tapi Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan punya tujuan gitu, Tuhan tuh punya maksud dalam hidup kita. Nah, at that time aku belum ngerti tuh kenapa Tuhan masukin aku ke Miss Indonesia. Karena jujur aku nggak suka makeup, nggak suka selain nggak suka dandan, nggak suka pakai high heels. Waktu itu kita tuh selama karantina harus pakai high heels tingginya 12 cm, bahkan ada yang 15 cm, jadi bener-bener menyiksa banget ya dalam tanda kutip. Nah, waktu itu aku berdoa, ya Tuhan, tunjukin dong apa sih purpose Engkau gitu, apa maksud Engkau ada di sini gitu. Apakah aku mikirnya dulu gini, oh untuk memuliakan nama Tuhan tuh harus juara 1. Nah, di sini aku bakal cerita juga, tapi kita lanjutin dulu yang tadi ya. Jadi 2 hari 3 hari pertama di karantina tuh benar-benar kayak sedih, istilah anak zaman sekarang galau ya, galau karena aduh masih ada 10 hari lagi nih harus dilaluin gitu. Bahkan aku waktu di karantina tuh sempat alergi juga, itu yang buat aku down juga karena bayangin deh, kita kan kalau misalkan ikut Miss Indonesia dinilai penampilannya kan udah pasti itu salah satu yang utama. Nah, waktu itu aku alergi karena aku orangnya kulitnya sensitif dan nggak biasa makeup. Waktu itu alergi makeup sampai kayak bener-bener merah di sini sama di sini banyak banget. Dan aku harus dibawa ke rumah sakit. Aku ingat banget, aku dibawa ke rumah sakit Permata Hijau sampai dikasih obat dokter karena parah banget. Itu alerginya muncul 2 hari atau 3 hari sebelum malam final. Kayak aku pernah sharing juga deh kalian sebelumnya. Dan pas alergi itu keluar, aku mikir, aduh udah pasti ini nggak mungkin masuk. Jangankan menang masuk 5 besar aja nggak mungkin gitu, karena itu penilaian yang utama gitu. Walaupun dipakein makeup, tapi alergiku tuh waktu itu lumayan parah. Jadi kayak ditutupin makeup itu masih rada kelihatan gitu. Singkat cerita, pokoknya waktu aku alergi itu jadi tambah down. Udah down, tambah down lagi kan. Dan tambah bertanya-tanya dengan Tuhan kayak, Tuhan ini kenapa sih terjadi gitu? Kenapa aku harus ngalamin alergi dulu gitu? Nggak ngerti kan. Ternyata ada maksud Tuhan gitu. Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Kalau misalkan aku nggak ngalamin itu, aku nggak mengerti dan nggak bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh gitu. Karena bisa bayangin, H-1 tuh aku masih alergi, pas hari H, oh tadi aku lupa bilang ya, alerginya tuh selain merah gatal-gatal. Jadi bayangin kalau misalkan aku di depan kamera lagi gatal, nggak mungkin kan lagi di panggung itu terus garuk-garuk, nggak anggun banget gitu. Nah H-1 tuh masih kayak gatal-gatal kulitnya. Nah pas hari H malam final itu bener-bener aku ingat banget, tiba-tiba tanpa obat tambahan dari dokter atau apapun, aku gak gatal lagi dan bener-bener sembuh aja gitu, kulitnya mereda merahnya, terus gatalnya hilang. Dan itu bener-bener kayak beberapa jam sebelum final gitu. Dan aku bener-bener di situ tercengang-cengang kayak, wow Tuhan Yesus luar biasa banget ya. Karena kadang-kadang kita cuma dengar kesaksian orang kan, oh ada yang sakit disembuhkan, tapi saat kita mengalami sendiri, kita jadi makin yakin, oh ya bener ya Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh gitu. Nah dan gak di situ aja cerita aku selesai. Nah setelah aku disembuhin tuh di malam itu juga, pada saat berlangsung acaranya, yang mungkin teman-teman bisa nonton kali di YouTube masih ada ya. Di situ kan aku ada dari 10 besar ke 5 besar, dari 5 besar ke 3 besar, terus dari 3 besar ke juara 1, 2, dan 3 gitu. Nah aku sebenarnya sempat berpikir nih, aduh kayaknya ada harapan gitu, ada
kesempatan untuk menang nih juara 1. Dan aku berpikirnya, oh kalau misalkan aku mau memulihkan nama Tuhan, aku harus juara 1 nih. Tapi tiba-tiba pas dari 10 besar dipanggil ke 5 besar, ada sesuatu dalam hati aku gitu yang kayak ngomong, yang Tuhan tuh mau kamu rendah hati dan Tuhan mau buktiin bahwa to glorify God gitu, untuk memulihkan nama Tuhan kamu nggak harus juara 1. At that time aku nggak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi aku cuma kayak oke, mungkin ini suara hati aku aja kali gitu. Tiba-tiba dari 10 besar dipanggil ke 5 besar kan ya teman-teman. Dipanggil lah Sumatera Barat, Jawa Barat, Jakarta segala macam, tiba-tiba Sumatera Utara. Oh ternyata aku masuk. Kaget juga karena finalis yang lain tuh wah sangat-sangat talented gitu, nggak kalah luar biasa gitu. Mereka punya talent yang luar biasa banget. Jadi pas aku tiba-tiba dipanggil namanya di dalam 5 besar itu kaget juga. Nah, tiba-tiba pas dari 5 besar ke 3 besar itu, biasanya manusia gitu kan, awalnya nggak ngarep untuk masuk 10 besar, tapi kalau udah masuk jadinya mau lebih kan. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Di saat kita nggak berharap ke Tuhan, giliran Tuhan kasih, kita malah mau lebih dong gitu, jadi nggak tahu bersyukur gitu. Nah, dari nggak ngarep untuk masuk 10 besar, pas masuk 10 besar jadi berharap 5 besar kan, dan ternyata masuk 5 besar, nah jadinya pasti berharap, wah harus juara 1 nih gitu kan. Nah, pas aku udah mulai dipanggil dari 5 besar ke 3 besar, nggak tahu kenapa emang aku merasa kayaknya nih nggak dipanggil ya gitu. Ada sedikit perasaan kayaknya nggak akan dipanggil nih, nggak tahu kenapa gitu. Padahal sebenarnya ada harapan atau pengen deh juara 1 gitu. Tapi at that time aku nggak ngerti maksudnya Tuhan tuh apa gitu. Tiba-tiba benar pas dipanggil, oke, juara 3, ini juara 2, ini juara 1, ini nggak ada nama Sumatera Utara, nggak ada nama Yeni Watapea. Dan di situ tiba-tiba kayak kok tiba-tiba ada rasa kecewa ya gitu, rasa sedih gitu, tapi nggak tahu kenapa, padahal sebenarnya sebelumnya biasa aja gitu, sebelumnya nggak terlalu ngarep, tapi pas udah masuk 5 besar tuh jadi punya ekspektasi lebih gitu. Terus di situ kayak aku ngerasa Tuhan tuh ngomong kayak, aku tuh nggak mau prestasi kamu aja, aku nggak mau pencapaian kamu aja, tapi aku mau hati kamu. Untuk apa kamu juara 1 tapi nanti hati kamu jauh dari aku. Jadi kayak satu lagi hal yang aku pelajari bahwa Tuhan punya rencana bukan saat hal-hal baik terjadi aja, tapi Tuhan punya rencana bahkan di dalam hal yang menurut kita nggak baik. Ternyata rencana Tuhan buat aku saat itu adalah Tuhan pengen membentuk hati aku. Mungkin kalau saat itu aku juara 1 gitu, aku memenangkan Miss Indonesia tahun itu, belum tentu aku ada di pelayanan gitu. Belum tentu aku masih melayani sampai sekarang ini, karena mungkin Tuhan melihat kesiapan hati aku di saat itu, aku belum siap gitu, di saat itu aku belum totally dewasa. Jadi itu poin pertama gitu, di saat ada hal yang aku nggak mengerti, karena kan aku bingung dong, Tuhan kalau engkau bawa aku ke Miss Indonesia berarti engkau mau aku juara 1 gitu, pikirannya gitu kan, yang ada di dalam pikiran manusia pasti seperti itu, tapi ternyata rencana Tuhan tuh beda gitu. Tuhan justru pengen bawa aku ke pelayanan, karena waktu aku selesai Miss Indonesia di tahun 2013, dan aku waktu itu sampai top 5 aja, akhirnya kan aku jadi punya banyak waktu luang kan, maksudnya walaupun aku waktu itu menjalani kuliah, tapi kan beda sama yang pemenangnya kan pasti jadwalnya lebih padat. Nah, karena aku lebih banyak waktu luang, pada saat aku selesai Miss Indonesia itu aku banyak banget undangan kesaksian. Kayak gini lah, banyak undangan kesaksian dan banyak undangan bawa firman. Mungkin karena aku di gereja sering sharing firman, jadi orang-orang yang pernah dengar aku sharing firman akhirnya ngundang aku untuk bawa firman. Dan di situ aku nggak nyadar gitu, maksudnya nggak pernah rencanain kan, dan aku nggak pernah minta undang gue dong gitu, ajak gue bawa firman, nggak pernah gitu. Tapi Tuhan buka jalan, Tuhan ternyata percayain Miss Indonesia nih, Tuhan kayak mungkin di sorga udah buat semacam kayak kertas plan gitu, master plan. Oke, ini mau ikut Miss Indonesia dulu, biar supaya habis ikut Miss Indonesia ini mah Tuhan pakai untuk bersaksi dan Tuhan pakai untuk melayani jiwa-jiwa. Jadi menurut aku Miss Indonesia tuh jadi kayak pintu pembuka aja, karena sekarang kan setiap orang undang aku atau ajak aku untuk sharing, mereka memang awalnya undang karena sebagai finalis Miss Indonesia, tapi once they get to know me, once they get to know my story, mereka tahu bahwa what makes me special bukan karena aku finalis Miss Indonesia, tapi what makes me special and what makes you special adalah karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Kita adalah Tuhan. Jadi mau kamu ikut Miss Indonesia, kayak mau kamu nggak pernah ikut Miss Indonesia, mau kamu pernah ikut lomba, nggak pernah ikut lomba, menang ini, menang itu, you are still special because God loves you and God created you. Dan itu penting banget. Dan satu hal lagi yang aku pelajarin, sebenarnya banyak banget ya kesaksian hidupku, makanya sebenarnya tadi pas John minta kesaksian, aku belum di briefingnya waktunya berapa lama, kasih tau ya kalau udah mau habis. Tapi banyak banget, aku sebenarnya bingung mau pilih yang mana saking banyaknya, tapi aku bakal coba
persempit ke setelah Miss Indonesia aja ya, karena banyak banget, bahkan dari setelah Miss Indonesia pun masih lebih banyak lagi kesaksian hidupku. Cuman di saat aku selesai Miss Indonesia gitu dan aku udah mulai Tuhan percayakan pelayanan, aku banyak melayani wanita gitu. Karena aku wanita, jadi ya pasti melayani wanita, dan aku ngeliat banyak banget wanita yang insecure, banyak banget wanita yang gak percaya diri, banyak wanita yang membanding-bandingkan diri sama orang lain, dan tiba-tiba aku kayak baru ngerti kenapa aku ikut Miss Indonesia. Saat di Miss Indonesia aku dipertemukan dengan, bisa dibilang ya 33 wanita tercantik di Indonesia, karena kan mereka dipilih dari seluruh Indonesia kan, mewakili 34 provinsi termasuk provinsi yang aku wakili. Nah tapi wanita-wanita di Miss Indonesia aja masih insecure gitu, yang istilahnya kalau dilihat dari luar mereka sempurna, mereka aja masih insecure gitu, apalagi wanita di luar sana. Jadi kayak Tuhan tuh bukain mataku bahwa Yam, aku tuh mau kamu ikut ini supaya kamu bisa melihat the struggle that all women are struggling gitu. Kayak Tuhan mau bukakan, hey, bahwa struggle yang dialamin oleh wanita tuh semuanya sama loh. Either wanita yang ikut beauty pageant atau wanita yang nggak pernah ikut beauty pageant pun ternyata sama gitu. Jadi di situ mataku dibukakan, dan di situ awal mula aku punya kerinduan dan punya hati untuk para wanita gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar podcast aku namanya Obral di aplikasi Revivo, itu situ aku banyak banget ngomongin soal identitas. Terus aku juga sering banget buat Women's Talk gitu. Dulu kita rutin sebulan sekali, tapi selama corona ini emang udah lumayan jarang, tapi kita waktu itu sering banget ngomongin soal identity sebagai woman dan segala macam lah. Pokoknya intinya di saat aku melewati itu semua, setelah melewatinya baru aku mengerti gitu bahwa God has a plan gitu. Aku nggak tahu apa yang teman-teman alamin sekarang ya. Mungkin ada teman-teman yang punya cita-cita mau jadi dokter atau mau jadi pengusaha, tapi malah Tuhan bawa jalannya ke tempat lain, atau malah masuk jurusan di kuliahnya jurusan lain. Mungkin teman-teman sekarang nggak ngerti, tapi percaya deh, yang kadang-kadang kita pikir nggak ada hubungannya, nggak nyambung, Tuhan bisa pakai itu untuk memperlengkapi kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, aku dari dulu sukanya musik gitu. Aku mikirnya apa hubungannya sih aku ikut Miss Indonesia sama musik. Ternyata ya Miss Indonesia tuh kayak batu loncatanku. Mungkin awalnya orang-orang kenal aku sebagai model atau sebagai finalis Miss Indonesia, tapi karena mereka mengikuti journey aku, jadi yang awalnya nggak tahu aku nyanyi, akhirnya tahu, oh Kak Mima nyanyi juga. Jadi intinya kayak kadang-kadang kita kira, oh nggak ada hubungannya, tapi Tuhan ternyata izinkan hal-hal yang sebenarnya menurut kita nggak nyambung atau nggak ada hubungan sama passion kita untuk memperlengkapi kita dalam melakukan sesuatu. In my case, di Miss Indonesia aku diajarin public speaking, dan ternyata public speaking itu sekarang kepake gitu di saat aku sharing, di saat aku bawa firman, dan apapun itu mimpi teman-teman sekalian gitu, dan apapun yang teman-teman sedang hadapi dan alami sekarang ini, aku cuma mau ingetin bahwa God has a plan gitu, God has a purpose for you. Tuhan punya tujuan, karena di masa-masa sekarang ini gitu, di masa pandemi dan di masa PSBB atau PPKM, di mana kita dirumahkan lagi nih, banyak teman-teman yang mungkin jadi galau karena banyak waktu merenung dan mulai memikirkan masa depan. Aduh, gue masa depan mau jadi apa ya, mau kayak gimana ya. Nah, aku mau kasih tahu, even in the midst of this, Tuhan punya rencana gitu. Aku nggak bilang bahwa oh Tuhan yang buat corona, no gitu ya, enggak. Tapi di saat kita diizinkan di rumah aja, Tuhan punya rencana, yaitu supaya kita menghabiskan waktu sama Tuhan. Banyaklah bergaul erat dengan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan kau mau aku ngapain ya, kayak God, what do you want me to do during this time? Jujur walaupun aku di rumah aja, tapi justru selama di rumah ini aja jadi lebih sibuk gitu, karena ada aja dikerjain. Contohnya sekarang aku lagi persiapan album aku dan akan rilis rencananya di bulan Agustus. Teman-teman yang belum dengar bisa dengerin. Kemarin aku baru rilis lagu judulnya Better Sorry Now. Jadi benar-benar selama di rumah aja justru kayak produktif, karena ternyata Tuhan punya rencana. Mungkin sebelum-sebelumnya, di saat sebelum PSBB, aku lebih sibuk dengan hal-hal lain gitu. Aku udah lumayan lupa sama musik aku, karena aku juga nge-host di MNC musik. Jadi aku lebih fokus ke MC, ke nge-host. Padahal mimpiku dari awal tuh justru musik gitu. Jadi kayak even in the midst of negative things, kan bagi orang, aduh ini menyebalkan dari di rumah aja. Tapi justru di saat di rumah aja, aku tuh mengalami banyak mujizat Tuhan, kayak aku jadi bisa keluarin single, terus aku bisa nulis lagu lebih banyak karena lebih banyak waktu di rumah. Jadi ternyata itu loh rencananya Tuhan. Oh misalkan siapa di sini si Roy ada di rumah supaya dia bisa spend time with keluarganya karena selama ini sibuk, atau siapa Jenny bisa di rumah aja supaya dia bisa buat plan buat masa depannya. Intinya kayak
siapapun kalian, aku nggak tahu nama kalian yang lagi dengerin podcast ini, tapi apapun yang kalian alami, Tuhan pasti punya rencana gitu, nggak ada yang kebetulan. Even though it's something bad gitu, hal yang buruk, tapi Tuhan tetap punya rencana. Kayak contohnya, papaku dipanggil Tuhan di tahun 2017, mungkin at that time aku nggak ngerti gitu, kenapa sih Tuhan panggil papaku, tapi ternyata Tuhan mau aku mengandalkan dia. Di saat mungkin aku punya papa, punya mama, aku akhirnya mengandalkan orang tuaku. Tapi sekarang istilahnya kan kalau misalkan di keluarga, kepala keluarga tuh tulang punggung keluarga kan. Nah di saat-saat seperti ini, di saat aku justru cuman tinggal mama aja dan kakak-kakakku, aku tuh diajarin untuk mengandalkan Tuhan. Dan let me tell you guys, sampai saat ini aku nggak pernah kekurangan, dan itu cuman karena Tuhan, bukan karena latar belakang aku yang hebat, bukan karena keluargaku, tapi itu karena Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan menyertai aku, pasti Tuhan menyertai kalian semua. So, yep, itu sih kesaksian dari aku. Semoga bisa menguatkan kalian semua. Wow, luar biasa kesaksian dari Kak Yemima. Ya, saya percaya teman-teman yang menyaksikan ini yang mungkin memiliki krisis percaya diri bisa semakin percaya diri dan enggak insecure. Ya, ini saya mau bertanya kepada Kak Yemima. Kan Kak Yemima pada awalnya kan tadi dikatakan bahwa anak yang tomboy. Kok bisa masuk ke Miss Indonesia itu yang harus dalam posisi sebagai wanita yang feminin. Mungkin Kak Yemima bisa menceritakan atau sharing proses adaptasi di dalam Miss Indonesia itu. Yes, sure. Oke, jadi pertanyaan John adalah kok dari tomboy bisa tiba-tiba jadi finalis Miss Indonesia gitu. Sebenarnya itu mujizat juga sih. Nggak tahu mujizat atau kerja keras juga ya. Maksudnya ya sebelum ikut Miss Indonesia tuh kita ada kayak pelatihan gitu. Jadi istilahnya pre-quarantine. Jadi sebelum karantina kita ada pulang balik KCTI untuk latihan, kayak latihan cara duduk, latihan cara ngomong gitu. Aku nggak tahu sih, ini nggak kelihatan ya, tapi intinya kayak di Miss Indonesia tuh diajarin kalau duduk tuh nggak boleh silang, jadi kayak kakinya dikebelakangin. Terus udah gitu apalagi ya make up, walaupun ya sampai sekarang juga aku nggak jago make up, tapi diajarin sebelumnya gitu. Dan intinya sih ya harus berlatih juga sih. Aku nggak bisa pungkiri bahwa oh ya mengandalkan Tuhan aja ya, berdoa aja, nggak cuma berdoa, tapi ada prakteknya juga. Jadi sebelum ikut Miss Indonesia tuh kita istilahnya di training lah, diajarin cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara senyum segala macam. Jadi itu sih yang membuat aku akhirnya bisa berubah karena diajarin dulu. Dan kan ada pepatah bilang Allah bisa karena biasa. Jadi karena dibiasakan akhirnya pas di Miss Indonesia udah terbentuk sifat-sifat tadi gitu. Iya, sangat terberkati sih. Ya memang segala sesuatu itu ada prosesnya sih. Yang penting kita mau belajar itu pasti akan membawakan sesuatu yang terbaik. Ini Kak Yemima, kadang saya menjumpai beberapa teman, khususnya generasi, yaitu memiliki yang namanya krisis percaya diri atau insecure. Ya ini sangat ya nggak bagus sih untuk kedepannya. Mungkin Kak Mima bisa memberikan encourage bagi teman-teman yang mengalami krisis kayak gini. Thank you. Oke, yes. Pertama, untuk teman-teman yang mengalami krisis identitas, berarti bisa kita mengalami krisis identitas, kita nggak tahu siapa diri kita kan. So, how to overcome that? Gimana cara menanggulangi krisis identitas? Tahu dulu siapa kita. How do you identify yourself gitu? Gimana kamu mengidentifikasikan dirimu? Aku pernah nanya, oke, kalau disuruh describe gitu, disuruh deskripsikan siapa diri kamu jawabnya apa? Nah, banyak orang yang jawab, oh saya penyanyi misalkan, saya penari, atau saya adalah anak dari ibu saya, anak dari bapak saya, atau saya pelayan di gereja ini, saya pelayan di gereja itu. Intinya mereka menaruh identitas mereka dengan jabatan mereka atau dengan prestasi mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan aku gitu, aku selalu bilang ke orang-orang aku adalah anak Tuhan Yesus, anak raja di atas segala raja. Jadi maksudnya penyanyi, model segala macam tuh cuman kayak karir aku lah, cuma pekerjaan aku, tapi it doesn't identify me gitu. Jadi one day kalau suara aku diambil, one day kalau aku udah nggak bisa modeling lagi, Tuhan ambil penampilanku atau segala macam, I still know who I am gitu. Karena
identitas aku bukan ya hal-hal itu. Jadi orang bisa ambil hal-hal itu, tapi identitas aku yang sebenarnya nggak berubah, yaitu aku anak Tuhan Yesus. Karena itu satu hal yang nggak bisa diambil gitu. Nah contoh aja deh, kalau kita anak Jokowi atau anak siapa, kita bangga kan, karena kita tahu, oh Jokowi presiden. Nah jadi tips yang kedua setelah kita tahu kita siapa, kita harus tahu Tuhan kita, karena bisa kita tahu, oh saya miliknya Tuhan Yesus, tapi kita nggak kenal Tuhan Yesus gitu. Kita jadi nggak bangga kan, ngerti nggak? Misalkan kayak kamu ke Amerika, terus kamu mungkin bilang ke orang yang nggak tahu Jokowi, saya anak Jokowi, mereka kayak nggak peduli karena mereka nggak tahu Jokowi. Walaupun nggak mungkin ya, harusnya orang Amerika pun tahu. Cuma intinya adalah kalau mereka nggak tahu siapa Jokowi, mereka biasa aja kan, mereka nggak bangga kan. Nah sama seperti kita juga gitu, kalau kita nggak tahu siapa Tuhan kita, dan kita nggak tahu betapa luar biasanya dia, kita jadi biasa aja, kita kayak nggak bangga, ya gue anak Tuhan Yesus, terus kenapa gitu kan. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, dan kita tahu betapa luar biasanya dia, dan kita tahu hal-hal yang mampu dia lakukan, pasti kita bangga, gue anak Tuhan Yesus nih gitu. Jadi selama ini jujur aku tuh senang kalau orang bilang aku penyanyi, aku model, tapi aku selalu mengidentifikasi diriku adalah gue anaknya raja di atas segala raja, gue adalah anak Tuhan Yesus. Jadi penyanyi dan lain-lain itu cuma sekedar bukan jabatan, masa pekerjaan gue, tapi at the end of the day, when all things are gone, I am the child of God, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Yemima. Dan saya juga sih memperhatikan Kak Yemima melayani di Super Youth. Betulkah Kak Yemima pelayanan di Super Youth? Nah, pelayanan di Super Youth ini ada pelayanan generasi. Ya, bisa disaringkan Kak Yemima hatinya untuk generasi dan bisa masuk melayani di Super Youth. Thank you. Oke, jadi Super Youth tuh lucu ya kejadiannya. Maksudnya awalnya aku bisa jadi host Super Youth, atau dulu namanya Generasi Seru, justru bukan karena ikut casting atau diajakin, tapi awalnya karena jadi bintang tamu. Jadi again masih ada hubungannya sama Miss Indonesia. Jadi awalnya tuh emang ujung-ujungnya karena Miss Indonesia ini. Jadi kan Super Youth atau Generasi Seru selalu mencari narasumbernya anak-anak Tuhan yang bergerak di bidangnya kan. Nah waktu itu Kanix, mungkin kamu pasti tahu ya, Kanix produser ya Generasi Seru, minta aku untuk jadi tamu gitu. Oh kita mau wawancara kamu dong ya gitu. Kita mau ya tanya kamu, interview kamu tentang ya pengalaman kamu di Miss Indonesia gitu. Nah pada saat dia wawancara aku, dia interview aku, dia datang ke rumah gitu, ngobrol-ngobrol. Ternyata pada saat yang ngobrol itu, pada saat di interview, dia mungkin merasakan kali ya, kayak aku punya hati buat generasi, dan juga pada saat di interview kayak aku lebih banyak ngomongnya gitu daripada pertanyaannya. Jadi kayaknya, wah kayaknya kamu emang passionnya ngomong ya Yam, katanya kayak kamu emang cocok jadi host ya, gimana kalau kamu host Super Youth aja gitu. Jadi dulu tuh awal banget sebelum Super Youth jadi Super Youth, namanya Generasi Seru, aku tuh nge-host bareng Bang Raditya Olawan, dan itu hal yang gak pernah aku lupain sampai sekarang gitu, karena emang itu tuh awal Super Youth tuh bener-bener mengenang banget, seru banget. Aku ingat banget dulu kita pernah buat segmen di Super Youth, di mana aku harus nge-rap, terus Kak Radit juga nge-rap, terus kayak ada Psychoji, ada Young Lex, pokoknya seru deh. Pokoknya kalau Super Youth tuh bener-bener narasumbernya tuh nggak asal-asalan, dan emang bener-bener berprestasi gitu. Jadi nggak cuman anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tapi juga excellent di bidangnya gitu. Dan awalnya sih karena itu justru bener-bener based on friendship aja, gara-gara ketemu, terus akhirnya membangun pertemanan, dan Kanix melihat bahwa aku punya hati di generasi, dan aku punya potensi sebagai host, akhirnya diajak aku jadi host. Jadi itu suatu favor, God's favor juga sih, kebaikan Tuhan. Karena aku tahu banyak orang yang mau jadi host tuh harus casting dulu, audisi, harus ngantri segala macam. Puji Tuhan tuh sampai sekarang ya, ini satu lagi kesaksian sih teman-teman. Makanya tadi aku bilang kesaksianku banyak, sampai sekarang tuh kalau misalkan teman-teman nonton acara aku di MNC gitu, aku ada bawain acara namanya K-Hits sama Jukebox. Itu tuh dua-duanya aku bisa dapet tanpa audisi, tanpa casting gitu. Karena ada seseorang yang tahu aku suka musik, dan dia ngelihat bahwa aku tuh cuma mau nge-host acara musik gitu. Aku nggak mau nge-host infotainment atau acara gosip, walaupun yang nonton banyak, walaupun mungkin followersnya bisa nambah, tapi aku bilang it's not my thing gitu. Kayak aku nggak suka bawain acara yang ngomongin orang lain, menurut aku nggak bermutu, nggak bermanfaat gitu. Jadi aku pengen bawain acara yang emang sesuai bidang aku, dan aku ngerasa bahwa ya bidang aku musik. Jadi saat itu aku ditawarin acara oleh MNC Musik namanya K-Hits,
Jadi untuk teman-teman yang suka acara Korea mungkin harus nonton K-Hits karena isinya acara-acara Korea semua. Makanya kalau di Instagram tuh suka banyak banget yang request lagu Korea, BTS lah, NCT lah, segala macam. Tapi pokoknya intinya ya dua itu aku tuh dapetin tanpa casting, dan itu bukan untuk kesombongan untuk pamer, tapi justru aku mau cerita bahwa kalau emang it's meant to be for you, kalau Tuhan mau kamu ada di situ, pasti Tuhan yang buka jalan. Kita nggak usah maksa, kita nggak usah ngotot, nggak usah kayak kekehan atau sampai mencoba segala cara. Pasti kalau emang it's meant to be, it will be for you gitu sih. Iya, sangat terberkati sih. Apapun yang didapat dari Kak Yemima itu tanpa adanya audisi. Ya, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan sih yang siap memberkati Kak Mima dan bisa sampai sekarang ini. Ya, berbicara tentang Super Youth, saya juga salah satu volunteer konseling dari Super Youth. Tapi untuk beberapa bulan ini lagi vakum. Ya. Ya, untuk Kak Nick sendiri saya juga kenal sih. Dia sendiri juga punya hati untuk generasi, bahkan untuk memperlengkapi generasi di bidang yang mereka sukai. Kemarin juga Kak Nick nawarin ke kita sih beberapa generasi. Kalian suka bidang apa? Nanti Kak Nick mau membantu memperlengkapi gitu. Terima kasih Kak Yemima atas sharingnya. Mungkin ini ada yang mau bertanya yang lain. Mungkin Roy, saya kasih waktu ke Roy. Ya, terima kasih Kak John buat waktunya. Ya, makasih juga buat Kak Yemima udah mau podcast bareng kita. Ya, ternyata kita sama-sama orang Batak ya. Iya, Horas. Oke, Horas Kak. Ya, saya juga asli Medan. Ya, sebenarnya senang sih, maksudnya bisa bertemu walaupun kita cuma bertemu online seperti ini, cuman kayak rasa udah senang kan gitulah, karena kebaikan Tuhan itu tadi lah kan, kita nggak nyangka bisa bertemu di sini. Melalui dari Kak John yang mengajak, terus kita bisa bertemu bareng di sini. Ya, saya mau tanya nih sama kakak, pasti ketika kakak masuk di Miss Indonesia pasti ada dong tantangannya kan gitu. Nah, pasti rintangan dan tantangan itu pasti ada lah dalam kita menjalani kehidupan ini, pasti ada, apalagi di ajang yang sangat berat seperti itu kan gitu. Nah, ini mungkin kakak bisa sharingkan nih buat kita yang masih muda ini, teman-teman yang nonton juga, bagaimana sih cara kakak menghadapinya, rintangan tantangan yang kakak hadapi, yang paling berat sekalipun itu, bagaimana respon kakak menghadapi itu. Kadang kan banyak anak muda ketika menghadapi tantangan mereka down kan, bahkan mereka jauh dari Tuhan. Tidak jarang itu mereka jauh dari Tuhan. Nah, kakak kan semakin kuat ya, mungkin kakak bisa sharingkan buat kita. Yes, oke. Thank you Roy pertanyaannya. Sebenarnya nggak cuma saat ikut Miss Indonesia aja sih. Maksud aku sampai sekarang juga pasti ada tantangan ya di dalam hidup kita. Aku selalu bilang ke orang-orang, selama kita hidup tuh pasti kita punya tantangan. Sampai kita akhirnya masuk ke tanah 4x4, baru kita nggak ada tantangan. Maksudnya di saat kita udah ketemu Tuhan Yesus, baru itu tantangan nggak ada. Karena kan di Alkitab sendiri dibilang bahwa kayak di dalam dunia ini akan banyak tantangan, tapi behold, I have overcome the world, bahwa Tuhan udah mengalahkan dunia. Cuma untuk menjawab pertanyaan kamu, tantangan yang aku alamin saat ikut Miss Indonesia justru bukan dari luar, tapi lebih dari diri sendiri sih. Karena yang seperti aku bilang, gimana sih perasaannya kamu masuk ke dalam satu ruangan, anggaplah kamu misalkan seorang wanita gitu masuk ke sebuah ruangan yang isinya 33 wanita lain yang nggak cuman cantik ya, tapi bertalenta, bisa segala sesuatu. Terus kamu di dalam kompetisi itu emang kamu di situ dijajarin untuk dinilai, untuk dibanding-bandingin, ngerti nggak sih? Jadi bukan karena perasaan kamu aja kamu dibanding-bandingin, tapi emang that's the truth. Emang dalam kompetisi ya pasti dibandingin dong sama juri. Nah, tantangannya itu gimana bisa tetap punya confidence, yaitu confidence yang berasal dari Tuhan, dan bisa tetap punya security gitu. Karena menurut aku tuh gampang banget untuk insecure di saat kita melihat orang lain gitu. Dan aku jujur sampai sekarang pun ya, masa aku nggak bilang di saat aku udah bertambah umur atau bertambah dewasa tuh udah nggak merasa insecure lagi. Karena aku rasa semua orang terhebat sekalipun, even pendeta terhebat sekalipun, pasti pernah merasa insecure gitu. Apalagi sekarang zamannya social media gitu. Mungkin aku nggak tahu kalian insecure-nya soal apa, tapi bisa aja misalkan membanding-bandingkan followers, atau membanding-bandingkan, oh kehidupan dia enaknya bisa jalan-jalan, kok gue nggak bisa, atau membandingkan apapun itulah. Jadi karena kita hidup di era social media, I feel like we have the tendency to compare ourselves with others gitu. Kita punya tendensi untuk membandingkan diri sama orang lain. Nah, sekarang solusinya apa gitu? Cara menangani apa? Back to the Bible sih, kembali ke Alkitab gitu. Di saat kita lagi insecure, kita ingetin lagi diri kita tentang identitas kita yang Tuhan tulis gitu, yang Tuhan katakan di Alkitab. Karena
Bisa kita insecure kan berarti kita lagi meragukan Tuhan yang menciptakan kita kan. That's why aku tuh kayak punya semacam buku jurnal nih kayak gini. Jadi aku suka nulis ayat-ayat favorit aku suka nulis kata-kata yang aku rasa aku dengar dari Tuhan. Misalkan kayak Tuhan bilang aku berharga, Tuhan bilang aku spesial, Tuhan punya rencana buat aku bahwa you are unique, I have a plan and a purpose for you. Aku catat di sini. Jadi di saat lagi down tuh aku buka dan aku baca gitu. Karena kita manusia punya tendensi pelupa, ya nggak sih? Di saat kita lagi ada masalah, kita lupa sama kebaikan Tuhan gitu. Kita lupa sama apa yang udah Tuhan lakuin dalam hidup kita. Dan aku tuh sering banget sebenarnya kayak down, sering banget sedih. Karena aku orangnya orangnya melankolis. Tapi di saat aku lagi sedih dan down itu aku buka jurnalku dan aku diingetin Tuhan, oh iya ya ampun tahun 2014 aku pernah dikasih kesempatan nyanyi di Eropa secara solo sama Tuhan. Terus tahun 2013 pernah ikut Miss Indonesia, tahun 2015 pernah ini, tahun 2016 pernah ini. Jadi kayak walaupun kejadiannya udah 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu, tapi dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita jadi semakin dikuatkan dan kita diberikan kekuatan bahwa kalau misalkan Tuhan mampu melakukan hal itu di masa yang lampau, Tuhan juga mampu melakukan hal itu di masa sekarang karena dia Tuhan yang sama kan, dia nggak berubah kan. That's why ya itu dia tantangannya tuh pertama dari diri sendiri, terus dari luar yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Cara menanganinya yaitu kembali ke Tuhan gitu. Kita nggak bisa istilahnya kayak cuman sekedar lihat quotes di Instagram atau ngeliatin kita atau ngeliat video-video motivational, tapi kita harus balik lagi ke Alkitab karena menurut aku memang Alkitab itu adalah sumber yang benar-benar powerful. Jadi itu sih solusinya, itu back to the Bible, back to God. Iya benar sih kata Kak Yemima tadi ya. Saya masih termotivasi sih dari perkataan Kak Yemima. Biarpun udah sebesar sekarang, maksudnya masih tetap kan gitu, masih tetap fokus pada tujuan awal kan gitu. Karena banyak anak-anak Tuhan kan insecure kan gitu dengan keadaan-keadaannya kan. Padahal kita ini sebenarnya hidup kan apa kata Tuhan kan gitu, bukan hidup apa kata manusia kan gitu. Kita jadi mata Tuhan spesial, masa di mata orang-orang kita nggak spesial kan gitu. Jadi ya memang benar sih, jadi balik lagi ke Bible katakan kita ini kan orang-orang yang spesial, kita anak-anak terang kan. Jadi untuk apa kita sih sebenarnya insecure kan gitu, apalagi kita udah punya Tuhan yang dahsyat yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Yemima. Ketika Kakak udah terjun ke dunia itu kan, dunia entertainment lah ya dibilangnya, dunia entertainment. Bagaimana sih cara Kakak memanage waktu Kakak dengan saat teduh Kakak? Kan pasti banyak jadwal tuh. Mungkin bisa Kakak sharingkan. Yes, that's a good question, Troy. A really good question. Karena banyak anak muda yang di saat mereka banyak waktu luang, wah mereka dekat sama Tuhan, mereka bisa ikut ibadah pagi, siang, malam, Senin sampai Jumat gitu, nggak cuma Minggu doang. Tapi di saat udah sibuk, udah mulai mungkin banyak teman, mulai banyak jadwal, lupa deh waktu sama Tuhan. Nah, cara ngaturnya adalah bukan nyisain. Kalau nyisain kan berarti oke, udah buat jadwal, mana nih sisa buat Tuhan. Tapi luangkan, bener-bener kosongkan waktu untuk Tuhan. You have to be intentional gitu. Kamu harus memang merencanakan gitu. Jadi nggak intentional Indonesia. Jadi benar-benar harus benar-benar disengaja gitu. Jadi nggak cuman kayak lihat nanti deh kalau ada waktu, tapi disengaja. Dari misalkan kayak dari hari ini udah direncanain, besok gue mau bangun jam 7 biar gue bisa baca firman dulu. Soalnya jam 8 gue ada Zoom. Jadi udah direncanain gitu. Karena jujur ya, aku tuh ngelihat banget kalau aku memulai hariku sama Tuhan sama nggak memulai hari dengan Tuhan tuh beda banget. Kalau aku nggak memulai hari dengan Tuhan kayak lebih gampang marah, lebih gampang bete, lebih nggak sabaran gitu. Tapi di saat memulai hari dengan Tuhan, walaupun ada hal-hal yang nggak sesuai, ada hal-hal yang terjadi yang di luar kendali, tapi karena udah dimulai dengan Tuhan tuh kayak istilahnya udah ada fondasinya nih gitu, jadi lebih kuat. Tapi kalau memulai harinya dengan yang lain, apalagi kalau memulai harinya dengan gadget gitu, kayaknya kalau ada something that happens on that day, lebih gampang moodnya tuh jelek gitu. Apalagi mungkin wanita kali ya, lebih gampang moody kan. Aku orangnya yang seperti aku bilang moody banget sebenarnya, karena emang orangnya perasa gitu. Jadi aku ngerasa kalau kita mau punya waktu dengan Tuhan tuh harus intentional, harus disengaja. Dan emang nggak mudah gitu. Ada saatnya kita bosen ya nggak sih? Kita ngerasa kayak rutinitas, kayak baca firman lagi. Nah, makanya kita harus kreatif gitu. Misalkan contohnya, aku tuh dulu ya sebelum pandemi nih, sebelum PSBB, aku tuh suka dating with God. Mungkin orang kalau dengar kata-kata dating with God, maksudnya apa sih, aneh banget gitu. Kencan sama Tuhan, maksudnya gimana Kak? Jadi aku sengaja kayak ke kafe, bawa buku, bawa Alkitab sama earphone, kayak cuma untuk nulis journaling, dengar Tuhan mau ngomong apa. Jadi
supaya suasananya berbeda gitu. Mungkin biasanya baca firmannya di rumah biar suasananya lebih beda, cari kafe yang enak, yang tenang gitu. Kita kan biasanya kalau mau ngobrol sama teman kita, mau quality time, kita ke kafe kan gitu. Kenapa nggak sama Tuhan juga kayak gitu? Kita kayak ambil waktu cari kafe yang enak, terus journaling. Nah mungkin sekarang karena kita lagi kayak PPKM gini, lagi dibatasi, nggak bisa keluar, ya di rumah mungkin kalian bisa cari spot yang berbeda gitu. Misalkan biasa di kamar, kalian mungkin keluar gitu, atau banyak cara sih, mungkin nggak harus tempatnya yang diganti, tapi misalkan kalian cari worship song yang mungkin kalian belum pernah nyanyiin sebelumnya, jadi kalian bisa bawain worship song yang baru sehingga itu memberikan kita kayak semangat yang baru, kayak be kreatif sih, karena seperti hubungan gitu, aku nggak tahu ya, maksudnya kalau orang yang ada di dalam relationship biasanya mereka harus kreatif kan, mereka nggak mungkin kayak misalkan WhatsAppan nggak mungkin kata-katanya sama tiap hari ya nggak, biasanya pasti kata-katanya beda ya. Bisa kita membangun hubungan sama Tuhan tuh kita we're building a relationship gitu. Jadi supaya nggak bosan, ya kamu harus kreatif dan just treat him as your lover gitu loh. Kayak aku nggak tahu ya kalau misalkan teman-teman atau orang lain melihat Tuhan tuh seperti apa gitu. Ada orang yang melihat Tuhan, oh dia kayak apa sih sosok yang otoriter gitu. Jadi dia saat mereka mendekati hadirat Tuhan mereka kayak takut gitu. Ada juga orang yang melihat Tuhan seperti orang tua, sedangkan hubungan dia sama orang tuanya nggak deket, jadi dia kayak sama Tuhan sungkan gitu. Nah aku tuh melihat Tuhan kayak my lover gitu loh, kayak kalau di Indonesiain jadi kayak puitis banget ya, kayak ya my lover, kayak pecinta, apa Indonesia lover ya, pujanggaku gitu, jadi kayak bukan pasangan juga ya, tapi maksudnya kayak belahan hatiku, belahan jiwaku gitu. Dan when you love someone gitu, nggak tahu teman-teman yang pernah kayak falling in love, head over heels gitu, jatuh cinta, pasti kan kita nggak usah disuruh bawaannya pengen ngomong sama orang itu gitu. Dan aku melihat Tuhan as my lover, jadi kalau ditanya gimana ngatur waktunya, ya coba deh kalau kalian sayang sama seseorang, pasti kalian bakal kosongin waktu buat orang itu kan, kalian nggak mungkin nyisain, tapi you intentionally make time for that person, and it's the same with God gitu, you have to intentionally make time for him gitu sih. Ya benar sih kata Kak Yemima. Berarti intinya kalau kita waktu untuk Tuhan itu bukan menyisahkan ya, tapi lebih menyiapkan. Nah kadang kita kan sering salah kan gitu, apalagi kalau kita nih orang yang sibuk, kadang kita menyisahkan waktu untuk Tuhan, kata-kata seperti itu kan. Padahal yang sebenarnya kita harus menyiapkan toh. Jadi biarpun kita mungkin udah sibuk atau apa, tapi kan tetap itu yang utama kan gitu, harus Tuhan yang paling utama kan gitu. Ya mantap sih motivasi dari Kak Yemima, keren. Terima kasih buat jawabannya. Semoga semakin semakin membuat kita semangat lagi bahwa ketika kita dalam posisi tertinggi sekalipun, kalau kita tanpa Tuhan itu bukan apa-apa. Oke, saya kembalikan ke Kak Jo. Thank you, Roy. Ya, ini Kak Mima ada yang pengen nanya-nanya ini, udah maju mundur. Ya ini saya beri waktu pada Grace untuk bertanya sama Kak Yemima. Yeay, silakan Grace. Hai Kak Yemima. Oke, aku ngerasa terberkati banget sama kesaksian kakak. Dan gak cuma itu, aku sebelum ke pertanyaan, I just wanna say that you have a positive vibes. Dan aku bisa ngerasain hal itu. Dan aku ngerasa wow dan terkesan banget karena baru pertama kali aku denger kakak ngomong, aku udah bilang ke mereka bertiga kayak, duh kayaknya Kak Yemima cara ngomongnya enak banget gitu. Kayak, aduh positive vibes banget gitu. Nah, aku cuma mau bilang gitu doang sih. Dan aku mau nanya nih Kak, banyak banget kan nih orang-orang ataupun anak muda, bahkan gak cuma anak muda, orang-orang tua sekalipun itu selalu kadang-kadang nyalahin rencana Tuhan gitu, bahkan selalu menganggap rencana Tuhan tuh bukan rencana yang terbaik gitu loh. Nah, aku tuh pengen tahu gitu dari kakak sendiri, dari Kak Yemima sendiri nih, aku udah ngelihat kakak positive vibes. Nah, gimana sih cara untuk terus berpikiran positif untuk tahu rencana Tuhan tuh selalu rencana yang terbaik di dalam hidup kita? Gimana tuh Kak? Yay, thank you Grace. Kembaranku, katanya kita mirip. Anak-anak Tuhan makanya semuanya bercahaya ya. Well, anyway, gimana kita bisa tahu kalau itu rencana Tuhan di saat mungkin keadaan gak sesuai gitu kali ya pertanyaan kamu ya. Gimana kita bisa kayak find comfort gitu in knowing that God is in control ya. Jujur aku mau cerita nih, ini tadi nggak ada di kesaksian aku. Sebenarnya harusnya tahun ini di bulan Juli itu harusnya aku pindah ke Bali karena setelah berdoa dan kayak I have been thinking and I've been wanting to do this for a long time gitu, kayak aku udah lama banget
pengen banget ikut Bible school gitu, Bible study, karena jujur walaupun I love gitu doing music, I love entertainment, aku suka hosting, tapi deep down inside sebenarnya hatiku memang untuk serve God gitu full time. Dan aku mikirnya, well, to be able untuk serve God full time, aku pengen bisa equip myself dengan ikut Bible study. Nah, tapi karena pandemik nih, tiba-tiba di bulan Juli kan diumumin nih PPKM lagi, dan ternyata emang corona semakin meningkat di Bali dan di Jawa kan, akhirnya sekolah ditunda gitu. Jadi aku yang harusnya berangkat Juli ini akhirnya ditunda tahun depan gitu, kalau Tuhan berkehendak ya, kalau Tuhan izinkan. Nah, di saat-saat seperti itu, maksudnya kan aku kan intentionnya nih, maksudnya istilahnya rohani ini, intentionnya mau Bible school, tiba-tiba nggak jadi gitu. Gimana bisa tahu bahwa God is in control? Pertama, jujur awalnya pasti sempat kecewa ya. Jadi kita jangan denial gitu. Kadang-kadang anak Tuhan banyak yang ngerasa, oh kalau gue Kristen gue nggak boleh kecewa gitu. Orang Kristen harus selalu bersuka cita gitu. Orang Kristen harus selalu happy gitu. Enggak juga, it's okay to be not okay gitu. Aku kemarin sempat post di Instagramku kayak it's okay to not be okay, karena ada juga istilahnya toxic positivity gitu, dimana di saat orang curhat kita kayak, oh lo harus positif, lo harus ini. Jadi orang itu tertekan, orang itu nggak bisa apa adanya, orang itu nggak bisa mengeluarkan perasaan dia karena, oh kayak salah nih kalau gue bilang gue sedih, kayak salah nih kalau gue bilang gue kecewa, padahal it's okay gitu. Nah, cara tahu God is in control adalah, sebenarnya aku bilang di awal sih, dengan membaca tokoh-tokoh Alkitab gitu. Aku ngelihat kayak kejadian Yusuf gitu. Yusuf dijual sama kakak-kakaknya, dimasukin ke penjara. Kayak gimana sih kalau jadi dia gitu? Kira-kira kalau dia punya mimpi, dia dapat mimpi dari Tuhan loh. Dan mimpi dia tuh bukan, kalau kita kan bisa kita ngomong mimpi kan sesuatu yang kita inginkan. Dia literally mimpi. Literally dia dapat vision dari Tuhan, dapat gambaran. Tiba-tiba yang terjadi jauh banget sama apa yang ada di mimpinya dia itu. Gimana dia bisa tahu God is in control gitu? It's just by faith, dengan iman aja sih. At the end of the day gitu, itu hanya dengan iman. Dan seperti Ibrani katakan bahwa faith is to be sure of what we hope for and the evidence of things unseen. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya gitu, bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi kita mungkin nggak bisa melihat sekarang gitu apa rencana Tuhan di balik kejadian ini. Tapi bisa kita beriman, bisa kita tahu bahwa God is in control gitu. Kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Dan ya itu nggak mudah ya. Maksudnya di saat kita punya keinginan, kita punya cita-cita, punya dreams, and then it doesn't happen gitu. Pasti mengecewakan banget gitu. Dan aku juga dengar banyak banget gitu kisah-kisah dari teman-teman aku yang mereka sempat ragu gitu. Benar nggak sih Tuhan is in control gitu? Benar nggak sih kalau ini God's plan? Mungkin aja ini di luar rencana Tuhan. Memang, ini aku mau agak side walk sedikit gitu dari ngomongin soal God's plan. Ada juga hal-hal yang terjadi karena kesalahan kita. Ini kayak beda topik lagi ya, tapi kalau sesuatu yang terjadi di luar kendali kita gitu, aku percaya Tuhan bisa bekerja untuk kebaikan kita. Tapi misalkan ada yang nanya, ada nggak sih Kak sesuatu yang terjadi di luar rencana Tuhan? Ada juga bisa. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita free will. Contoh nih, ini berat, coba maksud aku pengen ingetin teman-teman biar nggak ada yang salah mengartikan, oh Tuhan punya rencana gitu. Contoh, misalkan ada seseorang yang hamil di luar nikah, dia nggak bisa bilang bahwa, oh Tuhan punya rencana nih, kayak sengaja saya dibuat hamil dulu di luar nikah. No, itu kesalahan kita. Gitu, kamu melakukan hubungan suami istri sebelum nikah, ya iyalah kamu bisa kebobolan hamil gitu. Tapi apakah Tuhan bisa memakai kesalahan kamu dan mengubahnya untuk kebaikan? Bisa kalau kamu bertobat, ngerti nggak sih? Tapi did God have a plan gitu untuk apakah Tuhan rencanain untuk kamu melakukan kesalahan itu? Enggak. Kesalahan itu kamu yang buat gitu. Ada yang hal yang terjadi karena free will kita, karena kehendak bebas kita. Tapi when I'm saying God has a plan gitu, itu adalah di saat terjadi di luar kendali kita gitu. Kayak aku ikut Miss Indonesia, aku nggak rencanain gitu, nggak pernah daftar gitu, nggak pernah beli formulirnya, tiba-tiba kayak orang yang nawarin gitu. Terus kayak aku masuk yang entertainment tadi aku bilang, nggak pernah audition, nggak pernah casting, tiba-tiba Tuhan bawa, kayak awalnya nggak ngerti, ternyata oh God has a plan gitu. Kayak misalkan gara-gara itu semua aku bisa ketemu kalian di sini sekarang gitu. Aku bisa nguatin kalian. So intinya adalah di saat keadaan terjadi yang nggak sesuai keinginan kita, kita harus ingetin diri kita that God has a plan, dan kita harus punya iman gitu. Karena iman itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, dan iman itu bukan sesuatu yang kita bisa punya setelah kita ngalamin gitu. Justru di saat kita belum ngalamin dan kita beriman, that's faith gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang, oke Tuhan aku percaya kalau engkau ngelakuin ini, itu namanya bukan iman ya. Jadi aku sih benar-benar encourage teman-teman untuk mengasah iman kita sih. Dan cara mengasah iman itu apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena kita sendiri bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi
balik-baliknya tuh apapun topiknya sebenarnya balik-balik lagi tuh hubungan dengan Tuhan. Kayak aku selalu bilang ini ke teman-temanku, ke semua anak muda, ujung-ujungnya tuh masalah kita relationship with God. Kayak masalah dengan orang tua, ujung-ujungnya relationship with God. Masalah dengan teman, relationship with God. Masalah di kerjaan, relationship with God. Karena when our relationship with God is right, harusnya sih kita dengan sekeliling juga benar. Jadi intinya keep your faith dengan cara ya punya relationship with God. Semangat. Thank you Kak Mima. Aku juga dulunya tuh sempat agak kecewa sedikit sih kalau nggak sesuai sama ekspektasi aku gitu loh. Jadi aku mikir kayak ngapain aku ekspektasi terlalu berlebihan gitu loh. Justru ekspektasi itu bakal ngebuat aku makin down ke depannya karena nggak sesuai sama harapan aku gitu loh. Dan aku juga ngerasa apa yang aku rencanain, apa yang aku planning bisa jadi itu rancangan kecelakaan buat aku sendiri gitu loh. Jadi bumerang buat aku sendiri gitu loh. Jadi mending aku fokus untuk ngikut panggilan Tuhan dan selalu ngikut rencana Tuhan. Jadi apa yang aku planning selalu aku serahin ke Tuhan aja gitu loh. Biar Tuhan yang bekerja, aku di sini usaha tetap ngandelin, tetap berdoa sama Tuhan gitu untuk dijadikan planning yang terbaik buat aku. Karena aku tahu juga cuma Tuhan yang tahu apa yang terbaik di dalam diri kita gitu. Bukan kita yang tahu apa yang paling terbaik buat diri kita lagi gitu. Nah, aku punya satu pertanyaan lagi. Jadi mungkin ini agak di luar tema, tapi aku pengen banget untuk nanya tentang women support women yang kita tahu tuh masih kurang banget, apalagi sesama perempuan itu sering sekali menjatuhkan, sering sekali kayak udah ceweknya insecure terus curhat ke cewek satunya lagi, makin dibuat insecure juga gitu. Nah, aku juga ngerasa kakak dipakai sama Tuhan untuk jadi Miss Indonesia itu supaya saling bisa mungkin woman support woman kayak orang-orang mungkin di luar sana yang cewek-cewek masih insecure, kakak bisa nge-supportnya gitu. Nah, kakak ada ngerasa nggak sih planning yang bakal Tuhan kasih buat kakak untuk ngebangun cewek-cewek yang mungkin insecure atau dia punya masalah, misalkan kayak sexual harassment atau dia nganggep diri mereka selalu jatuh. Nah, kalau ada ngerasa Tuhan kasih rencana sesuatu buat kakak, apa sih yang kakak mau planning atau kakak mau buat ke depannya bagi cewek-cewek yang punya masalah seperti itu? Wow, that's a good question. Yes, sama-sama. Wah, banyak ya pilihan. Aku mulai dia menjawab apakah ada rencana untuk ini ya buat komunitas woman. Sebenarnya udah berjalan sih kemarin. Mungkin next Grace sama Karen bisa ikutan ya, namanya Women's Talk gitu. Itu sebulan sekali dan bintang tamunya ganti-ganti. Jadi aku nggak cuma sendiri. Kayak gini lah kira-kira kita ngobrol gitu. Tapi aku ada satu bintang tamu jadi berdua. Waktu itu pernah istrinya Kak Marsha Manopo, Kak Sinta, terus istrinya Kak Christopher Tapiheru, pernah Kak Lovely, terus Kak Caca Sitohang, kakakku, banyak deh pokoknya yang pernah ada di Women's Talk. Jadi udah ada sih sebenarnya, tapi memang lagi on hold aja, tapi kita pasti akan berlanjut dan I would love to have you guys, karena jujur emang aku punya hati untuk wanita, jadi mungkin one day mimpi besarnya ya bisa nulis buku untuk nguatin para wanita, dan mungkin yang lebih besar lagi punya komunitas yang bisa bertemu, saling nguatin, karena yang kayak tadi Grace bilang di awal, banyak wanita yang justru saingan gitu, bukannya empowering each other, tapi malah menjatuhkan, dan itu sedih banget sih. Cuman aku ngerti kenapa banyak wanita yang insecure atau saling menjatuhkan, karena itu di-create oleh society, ngerti nggak sih? Kayak kadang-kadang orang lain yang membandingkan diri kita. Mungkin kalau kita tinggal di dalam keluarga yang lebih dari 2 orang, misalnya kakak adik gitu, lebih dari 1 orang, maksudku kalau kita bukan anak tunggal dan kita punya kakak gitu, kadang-kadang kan orang tua tanpa sadar membandingkannya, kamu kayak kakak kamu dong, atau kamu kayak adik kamu dong. Nah dari situ kan jadinya memberikan kayak kesan ada kompetisi di antara kakak adik kan. Nah dari situ aja, dari kecil aja, itu aja baru di keluarga, gimana di sekolah, gimana di kampus gitu, gimana di gereja. Makanya aku selalu bilang di saat kita lagi berkumpul seperti ini ya, jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, karena semua orang punya gift masing-masing gitu loh. Kalau bandingin diri tuh nggak ada habisnya gitu. Kayak aku pribadi, maksudnya walaupun aku sekarang merasa kayak Tuhan baik ya, Tuhan kasih aku banyak kesempatan, tapi tetap ada ngebandingin diri. Misalkan di industri musik gitu, banyak banget musisi wanita gitu, dari musisi wanita yang independen sampai musisi wanita yang mungkin udah go internasional gitu, ada aja, bisa aja aku bandingin diri sama Isyana kayak, sama Raisa kayak, sama Danila, bisa aja gitu. Tapi aku percaya bahwa kita semua punya style masing-masing dan kita punya calling yang berbeda-beda. Jadi jangan bandingin diri kamu sama orang lain, karena di saat kita
bandingin diri sama orang lain, kita lagi bilang ke Tuhan, Tuhan kau nggak nyiptain aku sebagus kau nyiptain dia gitu, kayak you're making a mistake, padahal kita tahu Tuhan nggak pernah make a mistake gitu. Jadi ada sih, doakan aja semoga secepatnya Women's Talk bisa terjadi lagi ya, dan nanti pasti aku bakal ajak kalian. Wow, thank you Kak Mima atas jawabannya, dan benar banget aku juga waktu itu kayak aku juga pernah speak up tentang sesuatu juga, dan ternyata nggak dari situ banyak banget yang langsung nge-DM aku, cewek-cewek di luar sana ternyata punya problem yang sama seperti aku, dan mereka juga nggak tahu cara untuk how to speak up dan memutuskan untuk cerita ke aku. Dan itu nggak cuma 1 atau 2 cewek, bahkan banyak banget cewek-cewek yang, Kak aku lagi insecure nih kak, kayaknya kita punya pengalaman yang sama deh, tapi aku nggak tahu cara speak up-nya kayak gimana gitu. Dan aku di situ ngerasa tergerak banget hatinya, kayak wow, ini kayaknya Tuhan ngirim orang-orang seperti ini karena Tuhan juga ngelihat aku punya pengalaman yang sama gitu loh. Kenapa kita nggak saling support? Kenapa kita nggak saling woman support woman gitu loh? Dan sampai sekarang aku ngerasa wow, bersyukur banget Tuhan kasih orang-orang seperti itu ke aku. Dan saat ini juga puji Tuhan aku mau untuk buat gerakan woman support woman juga di sini. Dan puji Tuhan, Tuhan percayain itu semua untuk aku, untuk ngelindungin, bahkan untuk bisa ngebuat cewek-cewek di luar sana speak up tentang masalah-masalah mereka, tentang kayak misalkan insecurity atau sexual harassment, kayak gitu-gitu. Dan aku ngerasa wow, ya bener juga nih, Tuhan pakai aku lagi lebih jauh lagi untuk ngebuat gerakan women support women ini gitu ke depannya. Itu sih Kak Mima, makanya aku mungkin bisa belajar banyak banget sama Kak Yemima, karena kita juga saling pengen juga untuk support sesama wanita. Yes. Definitely yes, please banget kamu harus terus lanjutin apa yang udah Tuhan taruh di hati kamu, karena berapapun wanita yang Tuhan percayakan tuh it's so special. Maksudnya aku selalu bilang kita harus bekerja sinergi ya, maksudnya kayak nggak ada istilahnya saing-saingan atau kayak di saat aku mentoring gitu, kayak kita juga di grup WhatsApp tuh ada grup mentoring. Teman-teman mungkin juga bisa ikut ya, namanya Sahabat Pemimpin. Jadi kita mentoring pemimpin-pemimpin Kristen. Nah, kita nggak pernah kayak, oh kamu berapa yang kamu mentorin, nggak pernah kayak saingan jumlah yang dimentorin berapa gitu. Karena aku percaya orang-orang yang dipercayain sama kamu atau sama kita gitu, berarti itu orang-orang yang memang udah Tuhan percayakan gitu, ngerti nggak sih? Kayak emang that's your portion. Jadi kayak di saat kamu dipercayakan untuk mementor atau menguatkan wanita-wanita yang selama ini udah kamu kuatin, terus lanjutin gitu, jangan pernah berhenti, karena belum tentu aku bisa reach out ke mereka gitu. Jadi emang that's your portion gitu. Dan nanti mungkin ada juga porsi buat Karen gitu, porsi buat teman-teman yang lain. And that's the power of synergy gitu. Di saat kamu mentoring misalkan 10 wanita, Karen 10 wanita, aku 10 wanita, ada 30 wanita yang udah kita mentoring. Jadi memang harus terus saling menguatkan. Semangat ya. Oke, thank you Kak Mima. Jawabannya sangat-sangat memberkati dan sangat-sangat membantu. Semoga kita juga wanita-wanita di sini kayak Karen atau kayak Mima juga bisa untuk saling woman support woman ke depannya. Thank you Kak. Tuhan memberkati. You're welcome. Thanks. Iya. Mungkin ini ada Karen juga penasaran mau tanya-tanya Kak Yemima, karena sangat terberkati dengan perjalanannya Kak Yemima. Ini waktu saya serahkan ke Karen, mungkin ada yang ditanyakan. Halo Kak Yemima, luar biasa banget, senang banget ketemu Kak Yemima, kayak ketemu dengan cewek yang luar biasa banget. Jujur public speaking-nya aku sangat-sangat senang, aku pingin banget belajar public speaking biar semakin lancar bicaranya. Jujur pertama kali ketika Tuhan panggil di usia yang cukup muda banget, mempercayakan aku melayani anak-anak muda, aku bilang sama Tuhan, aku nggak pinter bicara, aku nggak mau, dan aku nggak sanggup. Terus Tuhan percayakan terus tempat yang lebih besar, terus aku ngomong lagi sama Tuhan nggak mampu, aku nggak bisa bicara. Terus Tuhan kasih lagi tempat yang besar, jadi kayak kalau kita berjalan sama Tuhan tuh mustahil, yang tidak mustahil jadi mustahil, yang tidak mungkin jadi mungkin bersama Tuhan. Jadi saya senang banget ketemu Kak Yemima. Dan hari ini aku juga ingin bertanya nih,
Kalau Kak Yemi mah bisa sampai detik ini semua karena kasih Tuhan. Kak Yemi bisa sukses luar biasa ya, mungkin ada proses yang panjang ya yang harus dilewati, proses yang panjang harus dijalani, tapi kalau sampai hari ini ya luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah mungkin dari proses itu semua nih pasti ada titik kegagalan, ada titik merasa kecewa sama Tuhan. Nah, apa sih yang Kak Yemi mah lakukan, apa sih yang Kak Yemi mah hadapi saat itu, saat detik kegagalan dan kecewa sama Tuhan? Mungkin bisa di-sharingkan. Thank you. Yes, thank you Karen. So sweet. That's a good question. Apa yang dilakukan di titik terendah aku ya? Simple, nangis di kaki Tuhan. Keluarin semua rasa sedihnya, karena one thing that I learn ya, ini mungkin bagi orang kayak rada aneh, tapi orang Kristen tuh kebanyakan they are not good at wallowing. Mereka nggak bisa bersedih gitu. Mungkin aneh kali ya. Emang bersedih ada cara khusus kak gitu. Sedih aja gitu. Nah, maksud aku nggak bisa bersedih adalah banyak orang Kristen yang hidup dalam topeng gitu. Jadi sebenarnya mereka punya masalah gitu, punya problem, atau misalkan mereka kecewa sebenarnya sama Tuhan karena ada doa-doa yang belum dijawab, dan mereka merasa bersalah kayak aduh gue harusnya nggak boleh kecewa nih. Akhirnya mereka pendem-pendem, jadinya hubungan mereka sama Tuhan jadi kayak ada batasnya gitu, karena mereka nggak apa adanya gitu. Dan salah satu tokoh yang aku suka banget di Alkitab itu Daud gitu. Kenapa aku suka Daud? Karena kalau kamu baca Mazmur, baca Amsal, di saat dia lagi sedih, dia bisa kayak ngomong ke Tuhan, Tuhan di mana Engkau saat aku membutuhkanmu. Kesannya kayak kurang ajar gitu kan, kok Daud nanya Tuhan di mana sih? Dia maksudnya meragukan Tuhan. Tapi enggak, di situ tuh Daud kayak mau mengekspresikan dirinya gitu. Dia mau menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. And I think di saat kita lagi jatuh atau di saat kita lagi kecewa di titik terendah, dan aku pernah di titik terendah, aku cuma nangis aja ke Tuhan gitu. Karena kita mungkin berusaha untuk mencari penghiburan di kakak rohani kita atau mencari penghiburan di keluarga, tapi nggak ada yang, there's nothing more beautiful gitu dan crying at the feet of Jesus gitu, nangis di kakinya Tuhan, bener-bener kayak masuk kamar, kunci kamar, nangis aja kepada Tuhan. Dan nggak tahu kenapa di saat aku keluarin semuanya itu, tiba-tiba setelah selesai nangis, Tuhan kayak kasih peace aja gitu, kasih rasa damai gitu. Dan sometimes bahkan aku nggak sampai kayak buka Alkitab, sebelum buka Alkitab udah Tuhan kasih damai gitu, karena bener-bener dikeluarin ke Tuhan aja, karena Tuhan bisa ubah rasa duka kita menjadi sukacita, kayak lagu kan, Kau ubah ratapku jadi tarian, ya kan, kata-katanya seperti itu. Tuhan bisa mengubah ratap kita menjadi tarian gitu, turning our mourning into dancing. Dan satu hal yang aku lakuin di saat di titik terendah itu ya benar-benar kayak worship God. Biasanya kan kita worship God when things are good kan. Tapi di saat kita worship God di titik terendah kita tuh ada something amazing happens gitu, kayak aku jadi mau nangis nih. Kayak aku teringat gitu di saat aku ada mimpi yang belum terjadi gitu, ada mimpi yang belum kesampaian, tapi aku malah worship God, nggak tahu kenapa tuh malah jadi lebih kuat dari sebelumnya gitu. Dan aku suka banget lagu Hillsong yang judulnya Even When It Hurts gitu. Kata-katanya kayak I will worship you even when it hurts. Dan aku rasa itu hal yang nggak mudah ya di saat kita dapat jawaban doa, di saat kita dapat keinginan kita, ya kita worship Tuhan, kita nyanyi Engkau baik, teramat baik, ya iyalah Tuhan jawab doa kita. Tapi di saat kita lagi di titik terendah, kita lagi gagal, doa kita nggak dijawab, terus kita nyanyi Engkau baik, teramat baik, itu nggak mudah, itu susah, tapi powerful banget. Dan aku ngalamin banget gitu banyak momen, aku nyebutnya God moments. Kenapa? Karena tahu nggak sih yang kayak cuma kamu sama Tuhan cuma berdua, terus kayak nangis nggak bisa berhenti, tapi nangisnya awalnya nangis sedih, tiba-tiba jadi nangis bersyukur gitu, kayak dari nangis yang karena kecewa jadi nangis happy gitu, kayak aduh Tuhan thank you banget ya yang Kau nggak ninggalin aku, thank you banget ya yang Kau terus-terusan bersama aku dan nggak pernah membiarkan aku sendiri. Jadi jawabannya adalah di saat titik terendah tuh datang ke Tuhan, bukan sebaliknya. Karena banyak orang yang di saat titik terendah mereka justru menjauh dari Tuhan, tapi mereka nggak akan mendapat jawaban di saat mereka menjauh dari Tuhan gitu. Apalagi maksudnya di music industry tuh aku ketemu teman-teman yang justru beda banget background-nya gitu. Dan banyak teman-temanku yang nggak dalam Tuhan, di saat mereka lagi kecewa nih, entah itu kecewa sama Tuhan atau kecewa sama pasangan, hubungan yang berhasil, banyak larinya ke yang nggak bener gitu, entah itu mabok lah, atau misalkan tempat yang nggak bener lah istilahnya. Karena kan anak-anak musik, apalagi yang independen gitu, anak-anak indie music, ya pergaulan identik dengan itu gitu, kehidupan bebas gitu. Tapi justru di situ aku bisa benar-benar menyaksikan kebaikan Tuhan gitu, kayak mereka melihat aku, Mim lo nggak pernah sedih ya gitu. Mereka suka nanya, Mim lo kayak nggak pernah galau ya gitu. Kesannya aku kayak nggak pernah sedih kalau orang lihat, padahal ya pasti pernah lah sedih. Cuma bedanya adalah cara menanganinya gitu. Mungkin kalau orang dunia sedih
they turn to worldly things gitu. Mereka lari ke hal-hal duniawi. Tapi di saat aku sedih justru aku kayak ngambil waktu sendiri sama Tuhan gitu. Dan aku nggak tahu kenapa ya dari dulu tuh kalau sedih tuh lari ke Tuhan dulu baru ke teman. Kan ada orang yang curhat ke teman dulu baru ke Tuhan. Tapi aku kebalikannya. Kenapa? Karena di saat kita lagi sedih kita curhat ke teman, yang ada kita malah cuma nyampah doang, ngerti nggak sih? Kayak kita lagi emosi, jadi kita kayak keluarin kemarahan kita gitu. Tapi di saat kita diceritain ke Tuhan, walaupun kita nantinya cerita ke teman, tapi pada saat kita cerita ke teman tuh kayak cara penyampaiannya udah beda gitu. Kita nggak cuma lagi kayak dumping our emotions, tapi kita kayak emang lagi sharing aja. Dan itu sih yang menurut aku very helpful dan benar-benar membantu aku untuk bisa kuat lagi di saat lagi sedih, yaitu di saat aku datang ke Tuhan dan nangis gitu. Kayak khususnya cowok suka having a hard time untuk nangis gitu. Kayak mereka ngerasa, oh kalau gue nangis tapi gue lemah, kalau gue nangis tapi gue gak kuat. Ini berlaku juga buat cowok, kayak it's okay to cry. Karena secara, aku kan suka baca buku psikologi ya, secara psikologis pun tuh nangis tuh bagus banget, itu kayak releasing your emotion. Jadi jangan ditahan-tahan, bener-bener keluarin aja di kaki Yesus gitu. Thank you Kak Yemima, luar biasa banget ya. Jujur aku pernah ada di titik gagal, kayak kecewa lah, tapi nggak seluruhnya aku kecewa sama Tuhan. Dan yang aku lakukan adalah aku langsung lari ke kaki Tuhan, aku nangis dan benar-benar keluarkan semua emosiku, keluarkan semua apa yang ada di dalam benak hatiku. Kalau aku benar-benar kecewa, aku benar-benar nggak sanggup lagi jalani ya yang Tuhan percayakan sama aku, apalagi di usia yang muda ini pasti masih labil lah, masih nggak tahu arah. Tapi ketika aku ikut Tuhan arahkan di jalan yang benar banget, Tuhan arahkan di jalan yang harus di sini, kayak luar biasa banget gitu. Jadi aku nggak pernah kayak merasa harus gimana, oh ya aku ke depannya harus gimana ya, aku harusnya nggak usah. Jadi udah Tuhan tuntun aja, udah Tuhan tuntun, kasih jalan yang lebar, kasih jalan yang ini buat kamu, yang terbaik buat kamu. Jadi luar biasa banget ketika kita ikut Tuhan ya, kayak beban itu nggak ada gitu, bukannya sombong apa ya, tapi benar-benar ketika kita ikut Tuhan, masalah itu kayak sukacita, bukan masalah yang harus berat kita hadapi, tapi sukacita yang kita hadapi. Ya, thank you banget Kak Yemima. Oke, jadi kapan-kapan kasih tips lah public speaking yang baik, yang benar buat kita semua nih yang baru terjun nih di pelayanan anak muda. Thank you banget Kak Yemima, Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan kepada Kak Jon. Thank you. Saya percaya teman-teman generasi yang menyaksikan ini terberkati oleh kesaksian dan sharingnya Kak Yemima. Apalagi khususnya teman-teman yang cewek gitu. Ya, ini saya mau bertanya sama Kak Yemima. Kak Yemima ini kan seorang penulis lagu. Mungkin bisa diceritakan story-nya, kapan memulai menulis lagu, dan nanti Kak Yemima juga bisa kasih tips buat kita kalau pengen menulis lagu. Thank you. Oke. Seru ya, ini kita bisa ngomongin relationship with God, bisa tiba-tiba songwriting. Tapi topik yang seru banget karena aku memang passionnya di songwriting. Kalau teman-teman tahu ada iklan Aqua dulu tahun berapa ya, itu 2017 ya, yang 1 untuk 10, 1 untuk 10. Aku nggak tahu sih masih ada di YouTube atau nggak, tapi saya masih ada. Itu nyanyiin kayak bara suara gitu-gitu. Itu tuh aku yang nulis sama teman-teman aku. Jadi tuh awalnya sebenarnya aku tuh nulis jingle gitu, bukan kayak nulis lagu, lebih kayak nulis jingle untuk brand gitu. Karena aku punya kekuatan di words kali ya. Aku orangnya suka kata-kata, anaknya ada puitis, jadi kayak suka nulis aja gitu. Dan aku punya temen yang justru kekuatannya di melodi. Jadi waktu itu dia dapet job dari Aqua, terus dia bilang, Miem, aku dapet job nih dari Aqua, disuruh buat lagu untuk iklan mereka. Nah, lo mau nggak bantuin, kayak gue yang buat musiknya, lo yang buat liriknya gitu. Waktu itu yang ngajakin tuh, kalau kalian tahu, ada namanya Randy gitu. Randy itu keyboardisnya Niji. Jadi dia kayak selain di Niji dia juga suka buat iklan. Nah, akhirnya aku bilang, oh ya boleh. Nah, dari situ tuh aku jadi makin yakin ternyata gue suka nulis lagu tuh nggak cuma untuk jingle, tapi I like writing songs gitu, kayak telling stories. Karena menurut aku lagu itu seperti cerita yang dimelodikan gitu. Mungkin kalau orang cerita panjang lebar kita bosan dengerinnya. Tapi kalau orang cerita dengan nada gitu, kayak dengan melodi, jadi lebih enak kan dengerinnya. Nah, dan di situ apa ya, awal mulanya aku jatuh cinta sama songwriting. Nah, lagu pertama yang aku tulis sebenarnya justru udah lumayan lama, judulnya Tell Me When. Itu kayak tentang love story gitu ya. Tapi dia bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, karena nggak tahu kenapa aku juga dalam
penulisan lagu tuh lebih suka pakai bahasa Inggris karena lebih dalam aja gitu. Jadi makin kesini tuh justru lagu-laguku lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya awalnya tuh campur, tapi makin kesini jadi bahasa Inggris semua. Nah, kalau tadi John nanya gimana proses penulisannya ya. Proses penulisannya sih beda-beda ya. Ada yang liriknya dulu, baru melodi. Ada yang sekaligus barengan melodi dengan lirik gitu. Kalau kayak Better Sorry Now gitu, mungkin teman-teman nanti bisa dengerin ya. Ada di link bio coach ya, promo. Jadi lagu Better Sorry Now itu sebenarnya pengalaman pribadi sih. Kayak aku ngerasa banyak anak muda yang mereka misalkan ada di relationship, dan mereka tahu, oh ini nggak akan berjalan dengan baik. Masa jangan ke relationship deh, masih dalam tahap pendekatan, terus mereka tahu, oh ini nggak akan jadi nih. Tapi mereka nggak berani untuk menyudahi hubungannya atau kayak bilang, oke, kita jangan komunikasi lagi, karena mereka takut sakit, ngerti nggak sih? Mereka takut melewati heartbreak, takut melewati rasa kesepian gitu. Jadi mereka menunda-nunda, ntar aja deh gitu. Sampai akhirnya makin lama ya makin susah lepasinnya ya nggak, makin lama makin berat melepaskan orang itu. Jadi Better Sorry Now tuh tentang kayak kalau misalkan you cannot see yourself with that person, mendingan endingin sekarang daripada kamu tunda-tunda dan rasanya makin sakit gitu. Jadi sebenarnya tuh setiap laguku tuh punya message, karena dari awal aku tuh kayak udah berkomitmen bahwa aku nulis lagu bukan untuk fame and popularity, tapi aku nulis lagu untuk menyampaikan message ke orang gitu. Dan lagu Better Sorry Now kalau orang cuma denger sekilas mungkin kesannya kayak, oh ini another love song ya, tapi nggak, sebenarnya ada message di mana kayak, hey guys, udah, if it's not meant to be, it's not meant to be, jadi jangan dipaksain. Karena banyak anak muda yang kayak maksa gitu loh di dalam relationship, jadi kayak udah tahu relationship-nya toxic tapi tetap dipaksakan gitu. Jadi lagu ini tentang kayak udahin aja sekarang gitu. Jadi Better Sorry Now berdasarkan kayak pengalaman teman-teman dan juga aku alamin. Tapi ada juga beberapa lagu lain yang aku tulis yang cuman aku kembangkan dari imajinasi aku aja. Jadi beda-beda sih John prosesnya. Oke, thank you atas sharingnya Kak Yemi Mas. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan terberkati. Ngomong-ngomong tentang sapi atau sahabat pemimpin, saya sama Karen udah pernah ngikutin, dan benar lagi akan ngikutin lagi. Apalagi teman-teman yang ada di room ini semua akan ngikutin. Ya mungkin Kak Yemima bisa sharingkan, kok Kak Yemima bisa ada di dalam sapi itu gimana sih ceritanya? Oke. Mungkin kayak Karen, Grace dan teman-teman yang lain yang di sini, aku juga mulai paham tuh dari muda banget ya. Aku waktu itu jadi ketua youth ya, ketua anak muda tuh aku masih umur 13 atau 14, yang notabene remaja gitu. Jadi yang aku pimpin tuh udah ada yang lebih tua dari aku, ada yang SMA, ada yang kuliah, tapi aku udah jadi ketua satu. Jadi ngerasa bebannya tuh gitu. Tapi kenapa aku bisa ngelewatin itu? Karena aku punya sahabat atau sebenarnya mentor ya, karena jauh lebih tua dari aku yang membantu aku. At that time di saat aku jadi ketua tuh ada Kak Raditya Olawan, ada Kak Yeri Fatina Sarani, ada banyak deh, Kak Abeng. Jadi kayak aku ngerasa, gue beruntung banget ya. Maksudnya kayak gue bisa ngelewatin masa kepemimpinan dengan baik ya karena ada mereka-mereka ini. Tapi nggak semua pemimpin punya sahabat gitu. Di saat pemimpin punya masalah, mereka mau curhatnya ke siapa gitu. Mungkin kalau aku bisa ya curhat ke keluarga aku, ke orang-orang yang tadi aku sebut. Tapi kalau pemimpin yang nggak deket sama keluarganya, pemimpin yang mungkin di gerejanya dia nggak nyaman sama atasannya atau pemimpinnya, mereka mau cerita ke siapa? Nah, akhirnya Kak Randy, kalau kamu tahu, Kak Randy Chandra Dinata kan sempat sharing juga di Instagramnya. Sebenarnya awalnya, again, semua bermula dari visinya Kak Raditya Olawan yang sampai hari ini kita tuh masih nggak nyangka banget ya dia udah nggak ada. Tapi impact-nya tetap ada dan tetap kerasa seolah-olah dia masih ada sama kita. Dan Bang Radit waktu itu pernah bilang, wah kita harus nih buat sahabat untuk pemimpin. Karena pemimpin tuh mereka nggak butuh, yes mereka butuh mentoring, tapi mereka nggak cuma sekedar butuh mentor, mereka butuh sahabat gitu. Karena it can be very lonely gitu. Di saat kita jadi pemimpin, kita bisa ngerasa kesendirian gitu loh. Karena kita ngerasa kita harus jaim, harus kayak set the distance with our followers dengan pengikut kita gitu. Dan ya aku ngalamin sih, karena selain jadi pemimpin di gerejaku kan, almarhum papaku gembala sidang. Jadi kayak ngerasa banget, oh gue harus jadi contoh nih buat jemaat, kayak benar-benar ada beban yang besar gitu. Dan at that time kalau bukan karena mentor-mentor aku, mungkin di saat aku ada masalah aku bisa overload sendiri gitu. Tapi karena ada mentor-mentor yang menemani, aku bisa curhat ke mereka. Karena nggak mungkin curhat ke jemaat, yang ada kan jemaat curhat ke kita kan. Masa kayaknya ngeri ngasih sungkan dan kayak gimana gitu kalau kita curhat jemaat, nanti jemaat malah mikir,
gila dia aja punya banyak masalah, ngapain gue curhat ke dia, ngerti gak sih? Padahal ya emang kita semua pasti punya masalah gitu. Dan aku ngerasa sahabat pemimpin tuh ada supaya kita gak ngerasa kesepian dan kita ngerasa bahwa you are not alone and we can go through this together. Dan awalnya tuh diajakin Kak Randy sih, tapi sebenarnya yang ada di dalam sahabat pemimpin tuh nggak cuma Kak Randy aja, tapi banyak teman-teman yang lain. Ya ada Kak Christopher Tapiheru, ada Kak Marsha Manopo, ada Kak Abeng, you name it lah, banyak mentor-mentor yang luar biasa yang juga di dalamnya. Oke, terima kasih sharingnya Kak Mima. Ya sih, kemarin kami juga mau join sama Kak Randy, tapi Kak Randy lagi sakit, apalagi hari ini istrinya sakit. Iya. Ya, nanti teman-teman doain Kak Randy dan keluarga. Kak Yemima, teman-teman yang ada di room ini adalah pribadi-pribadi atau seorang yang preaching di generasi atau pembawa firman di generasi. Mungkin Kak Yemima yang sebagai MC atau orang-orang yang entertainment ini bisa memberi tips buat kita sebagai orang-orang yang bisa memiliki public speaking yang baik. Yes, oke. Di saat aku pertama kali ikut kelas public speaking tuh ya, aku selalu diajarin adalah bicara dari hati gitu. Di saat kita bicara hafalan sama dari hati itu beda gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang kayak tadi Grace bilang, positive vibe, itu kan nggak bisa dibuat-buat ya, itu dari hati aja gitu. Jadi pertama di saat kalian menyampaikan firman gitu, kalian harus benar-benar say it like you mean it gitu loh. Dan aku di saat jujur di saat aku menyampaikan firman tuh benar-benar apa yang mau aku sampaikan tuh benar-benar emang udah kudoakan, ngerti nggak sih? Kayak aku ngerasa ini loh yang Tuhan mau sampaikan gitu. Jadi when we deliver our speech itu bukan untuk impress other people gitu, bukan untuk membuat orang kagum, tapi itu something yang emang kamu merasa perlu kamu deliver gitu. Dan di dalam public speaking yang paling penting itu sebenarnya connect your audience gitu. Jadi sebenarnya aku tuh di saat-saat ada undangan firman, biasanya aku nanya, nih audiensnya kebanyakan apa gitu. Tadi aku nggak sempat nanya ya, tapi kan kamu udah bilang ya kesaksian tentang hidup aja, jadi aku udah tahu tentang hidup. Tapi biasanya aku ya nanya temanya apa, itu penting juga kan, karena di saat kita nyiapin firman, kalau kita nggak kuasain temanya, kita jadinya babi-bu gitu, kayak nervous kan. Tapi kalau kita udah kuasain temanya, menyampaikannya pasti lebih dengan percaya diri. Kalau misalkan cara ngomong dan lain-lain, menurut aku semua orang punya style masing-masing sih. Karena aku pribadi ya, aku sampai sekarang yang paling sulit adalah tempo bicara. Aku terbiasa bicara cepat. Jadi kalau orang suruh bicara lama tuh nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan MC bisa gitu. Mungkin karena lagi kerja ya, jadi lagi otomatis langsung default setting, ya lagi kerja, harus formal gitu. Tapi kalau udah bawa firman tuh, satu yang paling sulit adalah tempo. Karena kalau udah on fire tuh kayak nggak bisa dilambatin. Jadi biasanya kalau aku kesaksian di gereja-gereja yang mungkin lebih konvensional gitu, maksudnya kayak orang tua, aku tuh harus bener-bener sengaja dilambatin. Karena kalau orang tua mungkin dengar aku ngomong lebih sulit menangkapnya dibanding anak muda. Karena kan kalau anak muda juga ngomongnya cepet kan, jadi bisa langsung ngerti. Tapi kalau orang tua kan harus pelan-pelan. Jadi intinya sih jadi diri sendiri. Karena kesalahan yang paling besar adalah di saat kita meniru orang lain gitu. Aku suka banyak banget preacher kayak Stephen Furtick, aku suka siapa lagi ya, Mike Todd kalau kalian tahu, suka banyak deh, Bill Johnson kayak pembawa firman dari Bethel, dari Elevation Church dan lain-lain. Tapi aku nggak pernah berusaha untuk jadi kayak mereka karena that's their style gitu. Kayak Kak Christopher Tapiheru punya gayanya sendiri, Kak Randy punya gaya sendiri, siapa lagi dulu almarhum Kak Raditya punya gaya sendiri. Jadi kayak just be yourself sih, karena di saat kamu menyampaikan firman yang udah Tuhan kasih dengan hati sih, apa yang dari hati akan sampai ke hati juga. Jadi kuncinya adalah dari hati. Oke, thank you Kak Mima. Ini juga salah satu kelemahan saya sih, yaitu di tempo. Kadang terlalu on fire, jadi nggak mikirin tempo. Ya, saya percaya teman-teman yang di sini bisa belajar dari Kak Yemima untuk menjadi seorang pembawa firman yang lebih baik lagi. Ya, ini saya mau bertanya sih kepada Kak Yemima, ini ada pertanyaan terakhir. Ya, Kak Yemima bisa sharingkan story dari Nyohut atau juga dari obral podcast ini, karena Kak Yemima adalah co-owner dari Nyohut, bahkan dari ini obral podcast sebagai founder gitu. Mungkin bisa di-sharingkan story-nya. Oke, ya.
singkat aja ya. Jadi kalau misalkan nyohut itu sebenarnya usaha yang awalnya nggak direncanakan. Jadi kan waktu tahun lalu itu selama pandemi kita di rumah aja kan, dan aku juga job nyanyi dan job nge-host jadi berkurang. Nah waktu di rumah aja itu kita sering banget tuh kayak buat acara ulang tahun ya nggak? Kalian selama pandemi ulang tahun di rumah aja kan pasti. Nah kalau ada anggota keluarga yang ulang tahun, salah satu orang rumahku gitu namanya Bu Muji, dia bibi kayak orang yang kita pekerjakan udah lumayan lama. Selalu setiap ada yang ulang tahun tuh suka masak buat kayak apa namanya dadar gulung, terus ada rambol, pokoknya itu kayak menu andalan lah. Dan suaraku masih kedengeran nggak ya? Nge-freeze guys. Nge-freeze guys. Estetik juga sih. Mantap kali. Mungkin jaringan kita tunggu aja. Ya jaringan. Kak Jon ini baru mau kutanya tadi itu padahal juga loh, tapi udah ditanya aja duluan public speaking. Iya. Orangnya tuh. Iya, aku tadi mau nanya itu public speaking gimana? Kak Jon mantap. Hajar Kak Jon. Kak Jon perwakilan deh. Masih banyak loh. Iya sampai jam 10 Kak Jon. Belum mandi Kak Jon. Cuma Kak Yemima nanti sampai jam 5:30 ya. Ini terakhir. Lagi TYF. Ini udah setengah. Ini udah aku aja sekarang nonton YouTube. Oh iya. Jam berapa sih? Jam 7 kan? 6:30 Iya, kan? Zoom-nya. Jam Cuman YouTube-nya 7. sekarang. Setengah 7. Jangan duluan dah, sesuai jadwal. Oh ini acara itu ya, GBT ya. Iya, gereja saya. Sinode kami. Gereja Bethel Tabernakel. Keren loh, Suen. Iya keren banget. Keren. Bisa buat kayak gini ya ke Indonesia ya. Nanti salah satu pembicaranya nanti kita undang. Saya juga kena dikasih. Mantap. Oh iya tadi Mantap. tadi Kak Yemima ngomong-ngomong tentang Nix, tentang produser Superior. Saya teringat bahwa saya juga dekat sih kenal sama beliau. Kapan-kapan kita undang. Mantap. Kita Itu habiskan aja Kak Jon. itu yang orang Untung ada Indonesia. Kak Yemima. Jadi saya teringat sama Kak Nix karena udah lama nggak kontak sih. Sebentar tak lihat Kak. Yemima. Mending tak off aja. Bentar ya guys. Aku cabut dulu. Cari Kak Yemima. Ini aja udah 300 yang nonton. Ini se-Indonesia ini ya Kak Jon. Iya. Ini ya, Zoom-nya nanti itu kan kodenya sama ya? Soalnya cuma itu grupnya dikasih beda-beda ya. Itu grupnya beda-beda. Tapi kita satu grup kok. Iya. Enggak. Kami satu grup. Di grup saya nggak ada kalian kontaknya. Ada. Iya, Kak Jon sendiri yang beda. Kak Jon aja nggak ada kan? Sendiri beda. Kita ada semua loh sama. Makanya aku bingung ku cari Kak Jon kok nggak ada ini. Ada Kak ya, Putri. saya kan saya kuota beda kan itu berbeda-beda kuota. Oke, kalian yang 100 kuota. Saya yang 300 kuota. Nggak ketemu. Beda. Saya percaya nanti di Zoom nggak ketemu kita. Oh ini udah Kak Yemima. Halo? Teman-teman, sorry ya, tadi laptopku mati. Ini aku ganti ke handphone, kedengeran nggak ya? Aman Kak, bisa dilanjut Kak. Tentang public speaking tadi. Aman ya? Iya ya, kan ada nyohut ya. Oh iya nyawa Maaf ya, lupa saya. potong. Ya, jadi apa ya terakhir tadi ya intinya jadi nggak direncanain. Jadi kita karena di rumah aja itu suka ada acara ulang tahun dan selama di rumah tuh kita menu andalannya adalah dadar gulung, rambol, terus saya juga suka buat lupis dan orang-orang yang suka kita kirimin tuh pada bilang enak banget nih bisa dipesan nggak gitu. Awalnya karena itu. Nah jadinya karena banyak yang minta pesen ya udah deh kita buka aja usaha. Akhirnya kita buat nyohut. Nyohut itu singkatan dari Nyonya Hutapea gitu karena ini resepnya dari opung aku gitu dan opung aku kan biasa kalau orang Batak kan kayak dibecandain gitu nyonya gitu jadi kayak nyohut Nyonya Hutapea gitu. Mungkin yang podcast Kak bisa disairingkan Kak.
Oh iya, kalau podcast yang tadi aku bilang, jadi aku punya podcast yang sebenarnya nggak cuma untuk wanita aja sih, tapi buat wanita dan pria, namanya Obral. Nah, teman-teman tuh bisa download aplikasi Revivo. Di Revivo itu teman-teman bisa mendengarkan khotbah, bisa mendengarkan podcast, dan podcastnya nggak cuma dari aku aja, tapi ada podcast dari beberapa teman influencer rohani lainnya, kayak Raguel Lewi yang suka ngepost ngegas tapi sayang. Ada juga khotbah-khotbah dari kayak Sepi Muehede dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya dulu. Untuk sebulan pertama tuh dia gratis. Nanti selanjutnya bisa berlangganan. Namanya Revivo. Tulisannya Revivo. Nanti kan tinggal search aja ini mau TPN, nanti muncul podcast aku. Dan di situ kita membahas topik yang berbeda-beda dengan narasumber yang berbeda-beda. Ada Kamar Manopo, penajai tamuku, Kak Christopher Tapiheru, Raguel Lewi, siapa lagi, Kak Bobby, Febian. Banyak nih yang penajai tamuku, jadi teman-teman bisa cek di aplikasinya langsung. Oke, thank you Kak Yemima. Ini ada tamu gereja YouTube, mungkin bisa tanya sesuatu dari Kak Yemima. Halo. Yemima, apa kabar? Baik, suaranya tapi kecil banget ya di aku. Suaranya nggak kedengaran, Bang Leo. Bang Leo, suaranya. Sebentar ya guys, Bang Leo dari Bang Leo. Udah. Kayak gini kedengeran? Aman, guys. Oke. Ya, Yemima, Kak Yemima ya. Ya, ini juga pernah kesaksian juga sih sebenarnya di gereja YouTube dulu ya. Kalau masih ingat ya, dulu tentang apa? Last minute makeup ya. Mukanya kenapa gitu pas di last minute audisi ya. Itu akhirnya malamnya akhirnya malamnya berdoa terus ya dia serahkan semuanya biar Tuhan bekerja ya pada saat itu dan pulih kembali gitu mukanya. Terus kita kalau masih ingat dulu saya masih kerja di sekuler juga dulu ya Mima pernah perform di ini Indonesia Morning Show ya. Itu 2017 kalau nggak salah di salah satu TV. Mungkin temennya masih ingat nggak? Ya. Mika Pasaribu, dia pemain gitar. Dulu bandnya masih ingat? Ya dulu satu gereja. Iya, itu Ingat. Yes. Itu teman-teman saya pas yang kemarin itu, tapi udah lama kita. Tapi masih jalan terus satu band. Oh, udah nggak komunikasi lumayan lama sih, soalnya semenjak aku solo tuh udah nggak sama band lagi sih. Biasanya sekarang udah -1 atau nggak manggung sendiri sambil main gitar. Oke, iya. Agak delay nggak sih? Aku pindah ke laptop ya, coba di laptop. Iya, agak delay ya. Delay atau bagus nih? Iya, agak delay ya. Nah, ini aja laptop aja. Iya, itu aja, mantap. Nah, ini tadi kayaknya saya juga kayaknya nge-fresh banget gitu, pelan, slow motion gitu ya. Ini enak. Oke. Sebelumnya emang kakak juga di ini, Net TV, bukan? Iya, dulu terakhir 2018 ininya. Makanya dulu ngeset, mungkin kalau ingat tapi dulu masih kurus-kurusnya tuh. Ini dulu ngeset. Ini wow, small world banget ya ketemu lagi di sini. Iya. Senang sekali bisa ini bersama. Iya. Cuman saya baru taunya Wemima ketika si Mika itu bilang, "Oh ini loh kita sama-sama ini vokalisnya kan." Oh gitu. Jadi dia juga gitaris ya ini ya. Dan Yemima memang humble juga sih. Orangnya responnya juga baik ya sampai saat ini juga nih saya lihat dari tadi wow banget care-nya apalagi buat teman-teman di sini ya. Ini ya. Nah, yang saya mau tanyakan nih kan kita kan sesama kreatif lah gitu ya. Yemima ada nggak gitu rencana bikin lagu gitu untuk single rohani? Terus kan penulis kan. Dulu juga nulis lagu dulu kan. Ada nggak rencana mau bikin single gitu untuk rohani gitu buat kita anak muda gitu? Wow, menarik nih pertanyaannya. Aku manggilnya Kak apa ya? Masa Kak Gereja YouTube nggak enak dong? Oh, Leo. Nama saya Leo.
Oh, Nama saya Kaleo. Leo. Ini, iya. Kaleo Batak juga ya? Kayak dari wajahnya Halakita juga, enggak ya? Bukan? Ala kita, iya kita Bener lah. kan? Kan dari wajahnya nih kayaknya nih mewakili. Campuran Iya. dia. Oke, oke. Ya. Sebenarnya Sirait ada. Sirait. Oh, si Rait. Oh, Iya. iya. Papaku namanya tuh sama kayak dari Sabam Sirait. Papaku namanya Sabam Utapea kan. Karena Oh iya. dari Sabam Sirait ya. Oke, anyway. Oke. Tadi menjawab pertanyaan Kaleo ya. Iya. Dan ternyata lucu banget udah pernah ketemu sebelumnya. Ya, aku sebenarnya sih pengen sih nulis single rohani, tapi nggak tahu kenapa ya belum berkesempatan aja. Maksudnya so far kan selama ini aku setiap nulis single tuh by the favor of God aja, itu kolaborasi. Kayak misalkan album aku yang pertama, aku tuh nggak rencana buat gitu, karena jujur keluarga aku ini kan kayak keluarga yang dari kecil memang melayani, jadi maksudnya papaku dan mamaku full time di gereja, jadi aku juga nggak mau membebani mereka, karena buat album itu pasti biayanya besar kan. Nah di saat aku buat album Tell Me When, itu tuh aku diajak berkolaborasi dengan Pak Elvin G. Mas Asya, jadi Pak Elvin ini pengusaha dan dia juga hobi nulis lagu, jadi akhirnya dia bilang yuk kita buat album, saya nulis 5 lagu, kamu nulis 5 lagu gitu. Dan puji Tuhan akhirnya ya jadi album Tell Me When itu. Nah setelah album Tell Me When, aku ngeluarin single Tired kan, yang baru aja keluar tahun lalu. Nah itu juga karena diajak kolaborasi gitu. Jadi so far sebenarnya kenapa keluarnya sekuler semua, karena yang ngajak kolaborasi tuh kebanyakan teman-teman yang bergerak di bidang sekuler, tapi nantinya kalau memang Tuhan buka jalan untuk bisa mengeluarkan karya lagu rohani sih ya dengan senang hati. Tapi aku pun sebenarnya udah nulis sih beberapa lagu rohani. Mungkin kalau Kaleo search di YouTube gitu, judulnya Your Love Never Fails. Kemarin aku sempat bawain di Super Youth juga sebagai tribute to Kak Radit. Itu juga aku yang nulis. Jadi kalau nulis lagu rohani sih memang sudah. Tapi mungkin untuk rilisnya aja kali ya, tinggal tunggu timingnya. Terserah Tuhan sih. Karena aku orangnya lumayan apa ya, nyantai sih, maksudnya nggak yang ambisius, oh harus rilis single ini, harus rilis single itu. Bener-bener semuanya ya emang punya planning, tapi maksudnya berjalan sebagaimana mestinya aja gitu, kayak terserah Tuhan. Kalau emang Tuhan buka jalan ya oke, gitu, let's do it. Tapi kalau emang belum waktunya, aku percaya pasti nanti akan tiba saatnya kalau emang Tuhan pengen aku ngeluarin single rohani. Gitu sih. Oke, kita tunggu nih Yemima ya. Tapi kalau bisa singlenya bikin satu lagu Indonesia yang bahasa Indonesia gitu. Iya Kayaknya sih. Yemima saya lihat performnya dulu kalau ingat 2017 dia pasti nyanyinya bahasa Inggris semua ya. Ini ya. Betul, karena udah ingat, kakak kuat juga ya, udah 4 tahun lalu masih ingat ternyata. Iya, waktu di, kalau nggak salah Indonesia. Ingatlah dulu gimana gebak-gebuk bikin sound systemnya jeleknya gimana gitu. Masih. Kan kalau di Indonesia Morning Show itu live kan soalnya, jadi kayak whatever happens kan. Nah waktu itu kayak waktu aku perform sempet agak feedback dikit kan sebenarnya soundnya, tapi ya udahlah karena udah live lanjut aja. Tapi ya bagus kok. Keren. Kan kita ngutamain outnya pas live streamingnya. Kalau pas di dalamnya berantakan ya terserah gitu. Yang penting ya bener, yang penting yang nonton ya. Iya. Mungkin nggak keganggu sih, tapi masih bisa performnya lancar. Ya pengen sih nulis lagu Indonesia karena sebenarnya keluargaku juga bilang, Mim kamu nulis lagu Indonesia dong, kan kita audiensnya kebanyakan orang Indonesia gitu. Tapi mungkin karena nggak tahu ya, apa karena bacaan bukunya atau suka influence dengerin lagu luar, jadi saat nulis lagu tuh keluarnya malah dalam bahasa Inggris. Tapi pengen sih, maksudnya ada rencana pengen nulis pakai bahasa Indonesia. Cuma aku lagi pengen buat lagu yang walaupun bahasa Indonesia tuh nggak terlalu baku gitu. Menurut aku itu challenging sih, karena kalau misalkan pakai bahasa Indonesia kan kadang-kadang it can sound berantakan ya. Terlalu serius gitu, maksudnya aku kan kalau kayak bahasa Inggris kan kayak ngomong ke Tuhan kayak casual gitu. Maksudnya aku pengen nulis lagu yang Indonesia tapi simple gitu, karena kalau misalkan bahasa Indonesia biasanya kan ya nggak apa-apa juga sih puitis, kayak lagunya Lewi kan, kemanakah aku dapat pergi, kayak kan baku banget ya, kemanakah aku dapat pergi. Tapi ya sebenarnya dalam juga sih, tapi aku lebih suka kata-kata yang sehari-hari gitu, karena menurut aku kalau pakai kata sehari-hari itu kayak personal aja gitu, kayak deket banget gitu kesannya. Makanya kenapa aku suka lagu luar sebenarnya bukan not so much karena keren supaya internasional, nggak gitu sih, tapi lebih karena meaningnya lebih dalam aja, karena kata-katanya simple gitu loh. Kalau misalkan
lagu luar biasanya kayak benar-benar gampang dimengerti aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada yang ngajakin kolaborasi lagu Indonesia sih dengan senang hati sih, nggak membatasi diri. Oke, itu aja paling. Thank you. Kita tunggu banget nih Yemima karya-karyanya lagi ya, apalagi karya musiknya ya, ininya. Kalau Yemima bikin lagu nih kan banyak dong lagu-lagu yang nggak dinyanyiin juga gitu. Kenapa nggak dikasih ke siapa, mungkin kayak Grace atau apa yang nyanyiin? Suaranya kan Grace juga lumayan nih. Ya kan gitu. Bener-bener. Boleh, Grace mau laguku. Nanti langsung. Karen juga boleh, Karen. Berat. Iya, Karen. Biar tambah keren. Ya Mima kayaknya banyak nulis lagu juga kayaknya kan. Setahu saya sih dulu yang banyak ngobrol sama gitarisnya Yemima itu, saya dekatnya sama beliau, siapa si Mika Pasaribu itu, yang ngomong wah ini bagus, dia nulis lagu dan sebagainya gitu. Oh gitu. Oh ya, jadi aku udah lama banget gak ketemu. Salam kalau ketemu. Iya aku sebenarnya sih nulis lagu memang banyak, tapi nggak pernah kepikiran kayak gimana ya jelasinnya. Di saat aku nulis tuh aku nggak pernah kayak oke, gue mau nulis supaya lagu ini jadi besar. Nggak pernah kayak gitu sih mindsetnya. Jadi kayak nulis tuh sebagai expression hati aku aja. Makanya kayak kalau misalkan kakak mungkin bisa cek lagu Please Don't Go atau Tired gitu tuh lagu yang sebenarnya aku tulis udah lama gitu. Jadi banyak orang yang mengira oh kan dirilisnya pada saat pandemi, ini ditulis saat pandemi ya gitu. Padahal enggak, ditulisnya kayak udah 2 tahun 3 tahun lalu, tapi karena pas pandemi ada waktu untuk produce, jadi baru diproduce. Jadi kayak aku makanya ini juga message yang aku sering bilang ke anak muda gitu, di saat mereka berkarya jangan tunggu apa ya, kan ada orang yang oh ntar deh kalau punya alatnya, ntar deh kalau misalkan ada yang ngajak sama gitu, kayak udah buat aja dulu. Jadi once tiba-tiba Tuhan kasih fasilitasnya atau kasih kesempatannya udah ada karyanya gitu. Nah dan selama ini aku lagu-lagu yang aku tulisnya bahkan ada yang kayak 3 tahun lalu, 4 tahun lalu atau aku masih kecil, tapi baru dirilisnya atau dikeluarinnya sekarang. Jadi kayak berkarya sebanyak-banyaknya aja karena we never know what's gonna happen tomorrow gitu. Oke, thank you Yemima ya, manggilnya Ito aja lah, Ito ya. Ito Yemima. Bisa. Ya mungkin lanjut ini. Siapa lagi mau nanya nih? Ya, mungkin siapa ini? Karen, Grace, Roy. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini teman-teman yang nanti nggak join sekarang bisa dengerin lagi nggak sih, John? Kalau ada yang mau dengerin? Iya, di save. Bisa sih. Oke. Bisa nanti tinggal lihat. Tinggal lihat di YouTube, nanti tak bagi ke Kak Yemima. Roy atau Grace mungkin ada pertanyaan, Karen. Kalau nggak ada mungkin kita tutup Kak Yemima. Sebelum kita tutup, Kak Yemima bisa kasih closing statement buat kita generasi ini. Gitu. Apa ya, sebenarnya generasi ini tuh menurut aku generasi yang udah tahu segalanya ya. Karena dengan adanya YouTube, dengan adanya Instagram, kayak segala informasi bisa dicari di situ. So pesan aku buat generasi ini sih sebenarnya nggak muluk-muluk, cuman satu aja, andalkan Tuhan. Karena I know di saat kita punya masalah, di saat kita punya problem, it's so easy untuk mengandalkan manusia gitu. Banyak orang yang akhirnya kecewa gitu sama gereja atau kecewa sama pemimpin karena mereka mengandalkan manusia. Tapi di saat kita mengandalkan Tuhan, mau orang ngomongin kita maksudnya kayak aku pun misalkan orang bilang aku orangnya positif, aku orangnya ceria, tapi tetap aja ada yang nggak suka karena kan pasti di saat kita di dunia nggak mungkin semua orang suka sama kita kan. Nah, di saat orang nggak suka sama kita, di saat orang menjelekkan kita, kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan kita dekat sama Tuhan, it's not gonna us gitu. Itu nggak membuat kita jadi rendah diri, itu nggak membuat kita jadi kecil hati, karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, dan kita tahu yang paling penting itu bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Jadi, pesan aku buat anak-anak muda, andalkan Tuhan, dan terus fokus ke Tuhan aja. Semangat! Oke, terima kasih Kak Yemima. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan ini atau yang nanti akan menyaksikan itu terberkati dan akan memiliki semangat lebih lagi dalam hidup, bahkan dalam melayani Tuhan. Ini tadi teman-teman membisiki saya untuk meminta Kak Yemima menyanyi. Setelah itu tetap dalam doa, Kak Yemima berdoa. Oke, nyanyi habis itu doa ya. Berarti ini nyanyi ini ya. Terserah Kak Yemima. Yang digerakkan oleh Tuhan, nyanyi apa? Bentar deh, aku ambil gitar aja sekalian biar kita worship, habis itu
atau dalam doa. Wah, so good, keren Kak. Good idea. Oke, mantap. Oke, sebentar. Bisa aja John. Spesial ya. Bisa aja John nyanyi satu lagu. Dan nggak pernah dinyanyiin. Kan direkod kan? Keren. Oke, lanjut. Masih di unmute. Oke, teman-teman ini nggak tahu lagu Kuasamu Terlebih Besar? Perlu cari liriknya nggak? By the way, ini kalau aku buka tab baru nih, kamera tetap nyala nggak sih teman-teman? Tetap. Tetap Kak, aman Kak. Iya. Oke, jadi sebelum kita mungkin mengakhiri, I just wanna remind once again, apapun masalah teman-teman, apapun problem teman-teman, ingat bahwa nggak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan, nggak ada yang lebih besar daripada perbuatan tangan Tuhan, karena He is more powerful than our problems, He is more powerful than our fear, and He is more powerful than our worries. Jadi itu doaku buat kalian semua, buat Kaleo, John, Grace, Karen, dan juga Roy. So, mari sebelum kita doa, mungkin kita nyanyi refnya aja kali ya, Kuasamu Terlebih Besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, mari nyatakan kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja, apapun yang kami alami Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, oh yes Lord, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Lord, we believe kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi nyatakan, tak pernah terlambat Tuhan Engkau, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, we believe Lord, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, aku percaya dan aku yakin Tuhan bahwa setiap kami yang ada di sini Tuhan telah Kau pilih Tuhan, dan kami percaya di saat kami dipilih oleh Engkau Tuhan, Kau tidak pernah salah Tuhan.
Dan aku yang berdoa Tuhan untuk semua yang sedang mendengar, semua yang bergabung hari ini Tuhan, Kau yang beracara dalam hidup mereka Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, that you have a plan, God has a plan. Apapun pergumulan hidup mereka, apapun masalah hidup mereka, mungkin ada yang merasa, kok saya segini-segini saja, kok saya agak ada di tempat yang berbeda sama tahun lalu. Kau ingatkan, Kau punya rencana Tuhan, kenapa mereka ada di tempat yang sama. Kau punya rencana atas apa yang terjadi atas hidupnya. Kau gak pernah Tuhan salah, Kau gak pernah Tuhan membuat Tuhan keterlambatan. Kau selalu tepat waktu Tuhan, sehingga kalau misalkan ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan, ada yang belum melihat Tuhan mimpi kenyataan, berarti it's not your time ya Tuhan, karena waktumu lebih daripada waktu kami Tuhan. Tuhan, aku ingin berdoa kepada semua yang bergabung hari ini Tuhan. Aku yang berdoa untuk Roy, untuk Leo, untuk Grace, untuk John, dan juga untuk Karen. Terima kasih untuk mereka Tuhan. Bless them God, bless them and use them and make them God useful for other people Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku percaya bahwa saat kami selesai Tuhan sharing di podcast ini Tuhan, mereka akan kembali dengan aktivitasnya, tapi mereka merasakan sesuatu yang berbeda Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya yang timbul di dalam hati mereka, dan mereka membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Yang doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih pelayanannya dan sharingnya Kak Yemima. Terima kasih Yemima. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Bang Leo. Terima kasih Roy. Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman. Thank you. See you. Bye bye. See you. Ya, Bye bye. Udah guys. Ya ini kan langsung keluar. Ini kok pada keluar, belum ditutup sama si Roy loh. Ini kaca. Oke. Ya, Lanjut. Thank you. Oke ya. Ya makasih lah. Buat Kak Leo juga makasih waktunya kita hari ini. Sama-sama, thank you Roy. Luar biasa nih. Biasa sih ya kita dapat hari ini ya, keren. Iya, luar biasa nih. Jarang ya kan bisa humble seperti itu kan gitu. Jarang ada orang humble seperti Kak ini. Humble. Iya, kalau bisa kayak Karen, Grace nih humble lah, belajar dari Kak Yemima. Ini ya. Oke. Dari dulu dia udah humble sih. Tadi saya pikir nggak humble juga ya, ternyata humble banget malah. Iya. Ini welcome. Oke, Kak Leo. Kita juga thank you ya semuanya. Oke. Yo. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.